Oke, silakan. Sudah bisa dimulai. Silakan. Mantap. Silakan presentasi eh, sampai diskusi nanti jam 20 tepat ya. Nah, silakan diskusi habis presentasi. Silakan petugasnya siapa hari ini? Ini yang mana sih Pak? Terus menampilkan belum bisa nih. Kok belum bisa ya? Coba. Ustadz Zuri sudah? Waduh. Dia dulu baru tampil. Dari saat lupa saat bermain. Sok antum duluan saat yang tampil saat duluan monggo. Belum bisa. Ini sepertinya jaringan saat sembari menunggu boleh saya ini saat Kenapa? udah berusaha masih loading nih saat PDF-nya. Temannya siapa? Teman Zuhri. Zuhri dengan saya saat Nur Wahyudi saat. Ah, ya silakan Nur Wahyudi. Dibantu temannya. Kalau belum bisa masuk, dia Nur Wahyudi. Ketua kelas kan? Coba Siap di-share saat. PowerPoint-nya ke ini Mana itu di tidak bisa Zoom. keluar di Zoom. Nggak bisa ya. Baik, sembari menunggu loading, Set. Bisa dimulai, Set. Dari tadi dimulai, Pak. Silakan, Pak. Dari tadi sudah dimulai, Pak. Saya nunggu-nunggu dari tadi nih. Assalamualaikum Ustadz Afwan, Ustadz Nurwayudi mungkin bisa saya bantu buat share screen PPT-nya ya. Beliau kayaknya live deh. Oke, sudah muncul. Bisa dipresentasikan. Silakan, pemakalang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini yaitu peradaban profetik Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama,
latar belakangnya karena Nabi Adam adalah makhluk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di bumi, yang tentunya yang langsung dari surga, yaitu salah satu tokoh yang fenomenal yang Allah ciptakan. Ia dipercayai sebagai manusia pertama yang dijadikan khalifah, tentunya khalifah di bumi, dan beberapa proses penciptaannya banyak memiliki itu apa sih namanya, sudut pandang, dari yang mulai dari sains, dari Al-Quran, dari hadis, atau dari tokoh-tokoh lain. Nah, apa itu pengertian peradaban profetik? Menurut Kamus Besar KBBI, peradaban berasal dari kata adab yang mendapatkan awalan per dan akhiran an yang berarti dua hal, yaitu kemajuan atau kebudayaan dalam lahir batin, dan yang kedua hal yang bersangkutan dengan sopan santun, kebudayaan bangsa. Dengan kata lain, peradaban merujuk kepada kebudayaan suatu bangsa yang sudah maju dan memiliki nilai-nilai estetika dan moral yang tinggi, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, peradaban adalah kebudayaan atau kemajuan suatu bangsa dalam aspek moral, nilai-nilai, baik mencakup fisik maupun non-fisik. Nah, menurut bahasa Indonesia, makna profetik adalah sesuatu yang berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Berasal dari bahasa Inggris, prophetic. Dapat pula merujuk kepada sifat seseorang dan merujuk pada spiritual yang mempelopori perubahan serta memimpin masyarakat menuju perbaikan. Nah, beberapa sifat profetik yaitu sifat kenabian. Salah satu karakteristik atau ciri-cirinya yaitu sifat kenabian, prediktif, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, ada 5 aspek yang merupakan salah satu ciri-ciri dari profetik. Sedangkan kata Adam berasal dari bahasa Arab Adama, yang berarti 3 hal, yaitu menjadi teladan, bapak manusia jadi jenis individu, yang ketiga berakar dan nah, yang pertama itu merupakan teori manusia pertama dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Quran dan hadis nih, Nabi Adam diciptakan oleh Allah yang dijuluki sebagai Abul Bashar, yaitu nenek moyang manusia. Nah, dari proses pembuatannya, yaitu ada yang tahap pertama itu diciptakan dari tanah. Sebagai Allah firman-Nya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi khalaqahu min turab diciptakan dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Dan kun fayakun maka jadilah. Nah, ayat ini menceritakan tentang bagaimana analogi Nabi Isa dengan Nabi Adam yang sama-sama diciptakan dari tanpa seorang bapak. Bahkan Nabi Adam bukan hanya tanpa bapak, tapi
tanpa ibu yang mengandung dan melahirkannya. Itu Nabi Adam ya. Maksudnya kalau Nabi Isa kan ada ibunya, Siti Maryam. Kalau Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Nah, yang tahapan kedua, tadi kan ada 6 tahapan. Tahapan kedua adalah bentuk tanah yang dicampur dengan air. Sehingga diistilahkan dengan kata tin. Perbedaannya, tahap pertama dan kedua adalah, kalau yang pertama itu murni dari tanah. Kalau yang tahap kedua dengan air. Allah berfirman dalam surat Sad, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Nah, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Itu di sini tanah terjemahnya, tapi tafsirnya itu bagaikan air, tanah yang dicampuri dengan air. Nah, tahap ketiga, Adam dalam bentuk tanah liat, kering dan kuat. Nah, jika sebelumnya lembek, mengandung air, maka tahapan yang ketiga ini udah mengeras, yaitu seperti tanah liat. Seperti firman Allah yang di surat As-Saffat, fastaftihim ahum asyadu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Tahap yang keempat, berubah dari tanah yang berwarna hitam, berbau dan tidak enak, berubah menjadi bentuk dan kering. Jadi dari tanah liat tadi berubah bentuk dan menjadi kering. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 28, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min shalshalin min hama'im masnun." Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, yang tahapan kelima, pada tahapan ini wujudnya berubah tanah kering yang mengeluarkan bunyi ketika diketuk. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Khalaqal insana min shalshalin kal fakhor." Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, Imam Al-Baidawi menjelaskan kata sol-sol memiliki arti tanah kering yang memiliki suara karena mengeluarkan suara ketika diketuk. Nah, itu karena apa? Karena kerasnya. Makanya kalau ada benda keras, kita ketuk tuh ada suaranya. Itu salah satu tafsiran dari Imam Al-Baidawi. Nah, ini merupakan fase kedua setelah penciptaan sebelum tahap kelima. Nah, tahapan yang keenam, ini merupakan finalis. Nabi Adam sosok manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Yaitu, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min shalshalin min hama'in masnun. Sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin." Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku dan menciptakan ila akhir ya. Nah, itu adalah beberapa tahapan yang menurut teori Al-Quran dan hadis. Hadisnya yang di bawah ini, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu situna zira'a. Allah azza wa jalla menciptakan Adam alaihi salam dalam bentuknya tinggi beliau 60 hasta. Jadi tinggi banget ya. 60 hasta itu berapa ya? 60 kaki. Apa 30 meter apa ya? Apa 40 ya? Yang begitulah. Yang kedua yaitu teori manusia pertama, perspektif kitab-kitab agama lain. Nah, dalam agama Yahudi, Nabi disebut sebagai manusia pertama. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya. Yang dinukil dari perjanjian, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian. Sedangkan dalam Injil, perjanjian baru, nama Adam muncul sebanyak 9 kali. Sebagai manusia pertama, terletak pada Lukas, Roma,
Cortinus, Timotius, Yudas, sedangkan satu kali menuju kepada Kristus. Nah itu jadi mungkin agama-agama lain tuh di sini cuma kita mengutip di agama Yahudi, ya agama Yahudi aja kita kutip. Yang selanjutnya teori manusia pertama, perspektif sains. Nah, dalam sains ini merupakan konsep yang agak sulit. Soalnya banyak yang berpikiran logika manusia itu berevolusi ya. Sifat evolusi dari ada yang bilang dari kera, terus ada yang bilang dari ikan, dari babi, banyak hal lah itu. Dan akhirnya berevolusi sampai akhirnya menjadi manusia. Nah, berdasarkan teori out of Africa, ya dari Afrika nih, ada manusia yang hidup lebih awal di bumi sebelum Nabi Adam dan istrinya. Dan dia membentuk peradaban yang pertama kali yang kaya akan sumber air, sungai-sungai, dan menyuburkan bumi. Nah, untuk memahami mengapa sains tidak dapat menunjuk manusia pertama, kita harus mulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan manusia. Nah, dalam biologi, manusia itu merujuk pada spesies Homo sapiens, yaitu kita semua yang hidup hari ini. Yaitu Homo sapiens itu makhluk yang cerdas, yang modern. Nah, tapi kita bukanlah salah satu manusia yang modern yang pernah ada. Sebelum kita ada banyak spesies manusia purba, seperti Homo habilis, Homo erectus, dan Homo lainnya yang masih primitif ya. Nah, manusia modern tidak berasal dari satu individu tunggal. Dalam sains, kita tahu bahwa populasi manusia purba berkembang dalam kelompok-kelompok kecil, bukan dari pasangan tunggal seperti yang sering kita libatkan dalam narasi tradisional, misalnya genetik atau keturunan. Nah, Charles Robert dalam bukunya On the Origin of Species menyatakan bahwa asal-usul manusia di muka bumi mempunyai kesamaan seperti spesies kera zaman dahulu. Contohnya Australopithecus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapiens. Nah, Nabi Adam adalah simbiosis manusia keturunan Australopithecus yang hidup berpindah-pindah sekitar 14 juta sebelum Masehi. Nabi Adam turun ke bumi sebagai simbiosis dari manusia keturunan Homo sapiens yang mulai hidup bermasyarakat dan budaya andalan di zaman Neolitikum. Itu menurut sains. Jadi Nabi Adam itu manusia yang hidup 14 juta sebelum Masehi. Dan dia hidupnya berpindah-pindah. Itu dari sains. Nah, menelaah peradaban profetik yang dibangun Nabi Adam. Nah, itu salah satunya adalah membentuk masyarakat dengan berketurunan, yaitu peradaban yang komunitas manusianya lebih berkembang biak. Begitu pula Nabi Adam beserta istrinya membentuk komunitas dengan cara produksi Islam. Produksi dalam kisahul Anbiya. Jadi dalam kisah-kisah nabinya itu salah satu hal yang kita dapati adalah berketurunan atau berkembang biak. Berkembang biak kayak hewan, berketurunan. Salah satu kisahnya. Yang kedua, membentuk masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab. Setelah berketurunan, tentunya kita mempunyai keluarga. Dan di mana keluarga itu harus diusahakan kesejahteraannya, keadilannya, dan keberadabannya. Kita ngajarin terkait akhlak, keilmuan, dan aturan-aturan yang lain. Nah, pada kisahnya, yaitu tentang Qabil dan Habil. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dipresentasikan
sama Ustadz Nur Wahyudi tentang cerita Qabil dan Habil. Dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, di sini hujan besar, angin, dan lain-lain, jadi sinyalnya putus-putus. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit, sekarang tentang kisah Habil dan Habil sebagaimana terekam di dalam Al-Quran. Iz qarraba qurbanan fatukubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dari anak pertama Adam, yaitu Qabil dan Iklima, anak kedua namanya Habil dan Labuda. Syariatnya Nabi Adam adalah menjadikan kawin silang. Jadi anak pertama nikah dengan anak kedua cowok-cowoknya, disilang. Oleh karenanya, Qabil menikah dengan Labuda. Habil menikah dengan Iklima. Nah, kebetulan Iklima ini cantik. Maka saudaranya Kabil. Maka Kabil nggak mau menikah dengan Labuda. Pengennya dengan Iklima yang lebih cantik. Nah, disitulah terjadi emang asal muasalnya manusia ya, muasal perangnya ya mulai dari wanita itu. Gitu. Terjadilah pembunuhan pertama itu. Jangan kaget kalau misalnya sekarang banyak laki-laki rebutan dan lain sebagainya gara-gara wanita. Emang dari zaman bahilanya seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian setelah Qabil meninggal, Qabil membunuh Habil dan Habil meninggal. Nah, disitulah mulai Allah menurunkan burung gagak, faba'asallahu ghurabai, gitu kan. Nah, kemudian dikuburkan sesuai dengan si gagak tadi. Padahal gagak itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk mencontohkan bagaimana penguburan. Kemudian setelah itu, Qabil karena malu dia pergi dari dekat Nabi Adam. Dan keturunan Adam ini ada beberapa versi. Ada dalam satu riwayat 40, ada dalam riwayat lain 100 orang. Itu kalau dua berarti 200. Ada yang bilang kalau 40 berarti 8. Jadi antara 80 anak plus 200 anak. Ada dua versi yang berbeda. Kemudian, nah, apa saja warisannya Adam, peradabannya? Yang pertama, selain beranak tadi, beliau juga membangun Ka'bah. Walaupun ini debatable ya tentang pendirian Ka'bah ini. Kemudian ada ini kalau kita sinkronkan dengan ayat Al-Imran, inna awwala di juz 4 itu halaman pertama, inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Rumah yang pertama kali dibangun di bumi adalah yang di Mekah. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Adam. Kita mencontohkan tadi sudah dijelaskan oleh saudara saya, saudara Juhri Munir. Nabi Adam satu ketika perintah Tuhannya untuk menikahkan secara silang itu disampaikan, Qabil menolak. Tapi Nabi Adam tidak otoriter. Tidak, wah kamu ini membangkang nggak boleh itu ya enggak. Nabi Adam mencontohkan perilaku yang baik, ya udah kalau memang kalian gak nerima akan saya munajatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, sudah suruh kurban aja dua-duanya. Kebetulan Qabil ini adalah seorang petani. Nah, dia memberikan gandum. Gandumnya yang kurang bagus lah. Grade-nya mungkin kalau sekarang mah grade bulog lah kan. Bukan grade beras kualitas premium kayak Pandan Wangi, bukan. Mungkin grade-nya grade C, grade D gitu deh. Sedangkan Habil adalah penggembala. Dia memberikan kepada Tuhannya kurban itu berupa gibas yang paling gede, yang paling gemuk. Dan langsung disambar petir dan tandanya terbakar dan tandanya Habil lah yang diterima kurbannya. Nah, itu kan dari situ Adam mencontohkan supaya bermusyawarah. Kedua, berbesar hati menerima hasil keputusan. Yang ketiga, Adam mencontohkan kepada anak-anaknya mengajarkan ilmu. Karena kembali kepada kata-kata Sokrates,
keburukan itu bukan lahir dari sifat manusia, tapi keburukan itu hadir karena kurang bijaksananya, karena kurang pengetahuan terhadap hal tersebut. Jadi adanya keburukan kalau menurut para filosof itu bukan karena sifatnya manusia itu, tapi karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu buruk apa benar. Maka Adam mengajarkan ilmu sebagaimana yang pernah diberikan Allah kepadanya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kepada anak-anak keturunannya. Sehingga penerusnya kelak yang menjadi nabi adalah Nabi Syist. Yang kalau di dalam buku perjanjian lama adalah Set namanya. Bersama istrinya Azura, dan konon melahirkan dari cucunya itu adalah Nabi Idris, Henok. Henok kemudian melahirkan Noah, dan seterusnya melahirkan Sam, melahirkan Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itulah kontribusi Nabi Adam terhadap peradaban manusia, yaitu eh, tentang berkeluarga, menjaga keutuhan, kemudian bermusyawarah, menciptakan tatanan sosial dibagi anak-anaknya, ada yang menggembala, ada yang bercocok tanam, ada yang lain, dan terus sebagainya. Pemerintahan lah, membentuk sebuah pemerintahan. Nah, itulah diantaranya sedikit pemaparan kami tentang peradaban Adam yang dibentuk oleh Adam dan sumbangsinya kepada peradaban dunia sampai sekarang. Monggo kami minta saran dan dari kata kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, sedulur, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Monggo, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Nah, ini pasti erat kaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang itu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, saya coba menyoroti ayat ini nih yang qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, ini para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya, ini di bumi itu, ada yang akan melakukan kerusakan gitu ya, dan juga menumpahkan darah nih. Sementara kalau kami, kata para malaikat, senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, ini tentu dan memang terjadi, faktanya adalah sebagian pertanyaan dari kaum muslimin, apakah memang pada waktu itu, kenapa para malaikat bertanya demikian, apakah memang sebelum Nabi Adam itu ada yang menempati bumi dulu gitu. Nah, ini seringkali terjadi pertanyaan seperti itu nih. Nah, bagaimana menurut para pemakalah nih, apakah sudah menemukan terkait dengan referensi mengenai hal ini atau tidak ada? Syukran, jazakumullah khairan. Baik, kepada saudara saya, Zuhri mau jawab apa gimana? Saya dulu yang jawab, monggo. Ya. Monggo Ustaz. Nanti saya nambahin atau punya Baik. Ini mohon maaf sebelumnya Pak dosen. Ini kepada Ustadz. Ini kisah ini saya jelaskan jawabannya ada dua. Dan ini pertanyaan saya dari kecil itu sampai sekarang baru kejawab sekarang. Nah, itu kan. Satu jawaban secara tafsir, secara sains, secara keilmuan, dan secara sufi atau secara musalsal, jawabannya dari guru mursyid dan seterusnya. Kalau secara Al-Quran, ya, dijelaskan bahwa makhluk sebelum manusia adalah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Tobari, dan lain-lain, adalah bangsa jin yang menghuni bumi ini mungkin jutaan tahun yang lalu. Karena mereka menyekutukan Allah, berperang, berebut kekuasaan, dan lain-lain, akhirnya Allah mengutus pasukan dari malaikat untuk membasmi mereka. Nah, sebelum bangsa jin, Allah menciptakan bangsa makhluk-makhluk melata seperti dinosaurus dan lain-lain. Mereka juga sama, rebutan, kuat,
yang kuat menelan yang lemah, yang kuat menghantam yang lemah. Nah, itu akhirnya tidak ada, dihancurkan juga oleh Allah lewat meteor dan lain-lain. Nah, di antara yang menghancurkannya adalah karena dalam surat apa itu Al-Baqarah apa Al-Kahfi, kana minal jinni fapasaqa an amri rabbih. Sungguh iblis Hmm. ini adalah keturunan dari jin. Itu kan? Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah dibinasakan, kemana ini mereka ini gitu. Mereka ini kalau dalam kitab-kitab tafsir juga dalam beberapa kitab seperti di Duratun Nasin dan lain-lain, lari ke gunung-gunung dan ke Jazair atau ke samudra-samudra. Maka kita bisa lihat sekarang pusat-pusat kekuasaan jin yang ada di dunia ini adanya di gunung dan di samudra. Contoh kalau di Indonesia, siapa jin penguasanya? Kita bisa katakan bahwa itu adalah penguasa kidul. Nah, itu tinggalnya di mana? Di laut. Hmm. Kemudian penguasa jin yang di gunung siapa? Contohnya di Himalaya. Nah, itu adalah penguasa terbesarnya. Jadi lari kemana larinya? Ke gunung-gunung dan ke samudra-samudra. Lalu mengenai kalimat atajalu fiha mayyufsidu fiha. Ini ada dua perspektif. Kalau perspektif tafsir itu di kaum-kaum sebelumnya yang jadi khalifah, yang menjadi penguasa bumi, jin dan binatang itu berbuat kerusakan, saling menyerang, saling perang, saling membunuh dan sebagainya. Versi kedua, ini mohon maaf saya katakan lagi, secara ilmiah mungkin belum bisa diteliti, tapi ini saya dapat musalsal dari guru saya, mursid, dari guru-gurunya gitu ya, bahwa mereka itu adalah makhluk yang disebut dengan nisnas kalau bahasa sekarang bilang. Ya. Bang, kalau antum lihat di YouTube ada tuh, cari aja nisnas itu. Itu makhluk Allah ciptakan setelah kehancurannya iblis. Mereka ini adalah kalau bahasa kita uji cobanya Tuhan terhadap makhluknya. Dia gabungan antara kalau kita sebut mereka itu adalah manusia purba. Manusia purba, jangan kaget, ada kepalanya monyet, tubuhnya manusia. Manusia tubuhnya kepalanya singa. Manusia tubuhnya buaya. Seperti ditemukan di patung Sphinx di Mesir. Kemudian ditemukan di bangsa Babilonia orang berkepala buaya. Kemudian ditemukan juga dalam kebudayaan Indonesia dan India itu Ganesha. Kepalanya gajah, tubuhnya manusia. Atau dalam kepercayaan-kepercayaan agama lain yang menyatakan bahwa makhluk itu seperti tadi. Atau kebalikannya, kepalanya manusia, tubuhnya binatang misalnya. Seperti perspektif sebagian orang Yahudi tentang buruk. Jadi wajahnya itu seperti gadis, tubuhnya seperti itu. Nah, itu menurut versi guru kami ya itu perlu diteliti lagi. Baru benang merahnya ketemu itu. Bahwa makhluk-makhluk itu ada dan sisanya pun sampai sekarang masih ada. Maka adalah teori barat itu tentang misalnya mohon maaf tentang Ratu Putri Duyung. Nah, Putri Duyung kepalanya manusia, hewannya binatang misalnya. Ya, itu seperti rupanya Ganesha, rupanya Seping, rupanya makhluk dewa Amunra yang dari buaya itu kan dan lain sebagainya. Nah, ini Hmm. saya pernah tanyakan ke guru karena penasaran makhluk ini siapa gitu kan. Siapa makhluk ini? Iya. Kebetulan mursyid kami menjelaskan makhluk itu adalah makhluk yang ada antara jin dan manusia. Dan usianya mereka ratusan ribu tahun yang lalu dan benar kalau kita pernah belajar buku IPS tentang geologi bahwa pembentukan mineral ya termasuk minyak dan lain sebagainya itu berasal dari manusia purba yang sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, mereka sifat komponen pembentuk tubuhnya itu beda dengan seperti yang kita rasakan sekarang. Kita tubuhnya udah sempurna, kalau mereka ya tadi ada yang bisa terbang, ada yang bisa ke laut, ada yang dan lain sebagainya. Tapi ini wallahu alam ya. Hmm. Nah, itulah baru makanya saya bilang tadi ayat tadi saya dapat jawabannya mungkin sekitar 3 tahun yang lalu setelah saya ketemu dengan guru Masya. mursyid tadi. Oh, seperti itu gitu. Makanya dalam kebudayaan kuno ya lah di patung-patung di balik-balik goa dan sebagainya makhluk tadi seperti Ganesha, seperti Seping dan sebagainya itu memang ada makhluk seperti itu. Jadi uji eksperimennya Tuhan lah dalam menciptakan khalifahnya itu. Dan mereka tambahan dari guru bahwa
mereka itu kekuatan seperti jin, kuat sekali, dahsyat sekali, gitu ya. Maka mungkin pernah lihat, siapa yang pernah lihat film Ustadz Sahroni dulu suka lihat itu The Book of Enoch namanya. Kalau saudara kawan sekalian ini pernah lihat The Book of Enoch, sebuah film, tapi dia mengatakan bahwa itu adalah kitabnya Nabi Nuh katanya. Bahwa ada beberapa malaikat itu kan yang diubah menjadi batu dan lain-lain, 200 orang jumlahnya, dan mereka pengen membantu Nabi Nuh dalam menyelamatkan kaumnya karena kaumnya ini Nabi Nuh sendirian, bikin perahu sendirian. Nah, itulah para malaikat yang The Book of Enoch itulah yang menyebabkan seperti ini kan perlu penelitian lebih lanjut lagi. Silahkan kalau belum lihat filmnya, kita lihat The Book of Enoch itu bukunya. Saroni. Nah, itu penjelasannya. Mohon maaf saya Teguh ya. Masya Itu Allah, Masya Allah. makan. Jazakumullah khairan. Ustadz izin bertanya Ustadz. Monggo. Ini Pak, sama ayat tadi kan yang wa idz qala rabbuka lil malaik. Nah, itu kan bahwasanya manusia itu diciptakan untuk khalifah kan. Betul. Nah, pertanyaannya jika manusia sudah ditetapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, lantas mengapa Nabi Adam tidak langsung diciptakan Ustaz di muka bumi ini? Sehingga iblis tetap pada kodratnya dengan taatan. Dan Nabi Adam itu tidak perlu membuat kesalahan makan bahuli. Jadi dalam ayat ini kan tadi manusia diciptakan untuk khalifah. Nah itu kenapa jika ditetapkan untuk menjadi khalifah, kenapa Nabi Adam itu tidak langsung diciptakan di muka bumi itu? Di surga dulu Ustaz. Syukran Ustaz. Sama, ini pertanyaan juga itu saya nyari jawaban lebih dari 10 tahun, 20 tahun lah, Ustaz. Kalau memang Adam ini di bumi itu kan, Adam di langit, jatuh ke bumi apa enggak hancur tuh tubuhnya gitu. Kita aja dijatuhkan dari pohon kelapa. Mohon maaf, saya punya santri itu kan, ya apa, ada murid di sini. Naik pohon kelapa, jatuh itu. Wah, kakinya patah itu langsung. Kebayang nggak kalau Nabi Adam di surga itu kan, ya menurut penelitian NASA itu diteliti itu kok nggak ada surga gitu kan, di Merkurius, di Venus itu nggak ada itu. Lalu langit pertama tembus ke langit kedua, lalu di mana itu letaknya surga ini gitu. Itu juga saya bingung juga itu sebetulnya itu. Seperti sama seperti antum. Nah, dapat jawaban dari guru itu. Mohon maaf ini Pak dosen, ini kembali ya. Saya tanyakan, surganya Adam di mana? Orang Yahudi sendiri menyatakan surga Eden itu ada dua. Lihat deh kitab kejadiannya Yahudi ayat berapa itu? Ayat 8 apa? Ayat 8 apa ayat 9 gitu. Kitab kejadian ya, perjanjian lama. Bahwa Adam itu diciptakan dan hidup di Taman Eden. Seorang rabi menafsirkan Taman Eden itu ada dua. Ada Eden di langit, ada Eden di bumi. Adam adalah Eden yang di bumi. Itu menurut Yahudi percayaannya. Lalu guru kami menjawab, surga yang mana gitu kan? Surganya ya di bumi gitu. Surganya ya di bumi gitu. Lalu surga itu apa gitu kan? Surga itu kalau kita lihat penjelasannya Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah surga?" itu kan? Rasulullah menjawab, "Mala ainun ra'at wala udhamiat wala khotoro fi qalbil bashar." Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah tidak terdetak dalam hati, itulah surga. Jadi saking indahnya surga, itu tidak bisa kebayangkan. Nah, saya tanya lagi, lalu apa surga itu guru gitu kan? Beliau menjawab, surga itu adalah bagi manusia adalah ma'rifat. Ketika manusia bermarifat, sudah bertemu dengan Tuhannya, itulah surga. Maka, oh, ya itu penafsirannya perlu ditambahkan, perlu didiskusikan lagi. Mohon maaf, Pak Ustadz dosen, karena waktu saya cuma 5 hari itu kan, sumber-sumbernya ya lumayan terbatas. Jadi surga ini masuk di situ adalah mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala qatara fi qalbil bashar. Lalu ada hadis Rasul menyatakan air mata surga itu adalah sungai Furat itu kan, sungai Furotan itu. Nah, itu adalah surga itu kan. Berarti surga itu adalah apa? Keindahan, kedamaian, kesenangan, itulah surga. Maka kata guru, surga neraka itu ada di dalam hatimu. Bagaimana kamu? Gitu. Kalau kamu misalnya baik kepada Allah, itulah surgamu. Tapi kalau kamu rumet, pusing, susah, itu kan pinjol, dikejar-kejar pinjol dan lain-lain misalnya, itulah nerakamu. Gitu. Nah,
Maka sekali lagi surga di sini bukan surga yang ada di langit segimana gitu. Maka lihat dalam Al-Farabi itu, beliau tidak setuju ketika menyatakan yauma tubadalul ardo ghairul ardi was samawat. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Akan kami ganti bumi tapi bukan bumi yang ini gitu. Maksudnya ya nanti bumi yang kita tempati ini ya akan kita tinggali gitu. Jadi surga tadi bukan surga ada di langit keberapa gitu kan. Kemudian kita jatuh, Adam dibawa kayak pesawat luar angkasa gitu terus turun ke bumi ya enggak itu juga bayangannya gitu. Maksudnya diusir dari surga itu adalah diusir dari ma'rifatullah, kehijab Adam itu. Tidak bisa melihat Allah lagi, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat ilmu-ilmunya Allah lagi. Sudah cut sama Allah itu. Bahkan saking malunya Nabi Adam, dalam kitab tafsir Sawi itu dikatakan, beliau 40 tahun tidak pernah mendongakkan kepalanya ke langit saking malunya. Jadi taubatnya Adam itu ketika berdoa, Robbana zolamna angkusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu Nabi Adam, beliau tidak pernah mengangkat kepala selama 40 tahun. Dalam tafsir Sawi itu dikatakan. Jadi selalu saking malunya Adam kepada Allah. Jadi makanya tadi di situ liwarihima sawatihima dan sebagainya. Kebuka pakaiannya itu kebuka aibnya semuanya. Nah, itulah. Jadi dibisikin Adam itu bukan dalam artian buktinya kalau kita secara logika kan, surga itu kan nggak boleh dimasuki iblis. Itu buktinya iblis kok bisa menggoda Siti Hawa itu kan. Lalu surga yang mana yang dimaksud itu? Nah, barulah ketika bertemu dengan guru mursyid, beliau menjawab bahwa surga itu adalah ma'rifatullah. Jadi keindahan kita, surga kita ini adalah apabila kita sudah bermakrifat, itulah surga. Percuma kata Abu Nawas, makanya Abu Nawas dalam dalam suatu apa itu namanya baitnya itu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Aku nggak ingin surga, nggak pantas di surga. Bahkan Robi Adawiyah, seorang sufi pernah berkata, bawa ember, bawa api obor. Hei Robi Hadawiyah, apa yang kau lakukan? Ini manusia mereka beribadah karena surga akan aku bakar surga itu. Mereka beribadah takut neraka akan aku padamkan neraka ini. Maka dari kisah tadi gitu kan. Nah, bahwa surga yang dimaksud itu adalah ma'rifatullah tadi. Bermakrifat, terhijab, terhalang, tidak lagi bisa bermakrifat. Itulah sedikit surga dan kekhalifahan tadi. Ya khalifah itu wakil Tuhan di bumi dalam artian yang namanya wakil ya khalifah ya wakil Tuhan itu adalah melalui dirinya lah Allah menerangkan kepada manusia tentang firman-firmannya. Ya kalau kita lari ke tauhid, ini lebih dalam lagi itu kan. Bagaimana tajalinya Allah, bagaimana wahdatnya Allah, bagaimana wahidiyatnya Allah, itu panjang lebar. Nah, itu jadi diusir dari surga itu adalah Nabi Adam terhijab dari ma'rifatullah. Bukan surga yang digambarkan di langit sekian segala macam jatuh ke bumi. Mohon maaf, jatuh dari satu lantai dua lantai aja kita sakit kaki itu kan badan tulang pada remuk. Apalagi dari surga yang beratus-ratus kilometer di atas sana. Wallahu alam. Nah itu penjelasan guru tentang ma'rifatullah dan penjelasan ini makul dari guru kami nyambung sanadnya kepada eh, Syekh Abdul Rauf Singkil. Kalau Abdul Rauf Singkil adalah ulama Indonesia pertama yang membuat kitab tafsir. Namanya Turjumanul Mustafid kalau tidak salah ya. Sebentar saya lupa nama kitabnya itu. Turjumanul Mustafid ya. Turjuman Al Mustafid yang pernah diteliti oleh Profesor Dr. eh, Oman Fatur Rahman ahli filologi itu. Nah, itu nyambung tafsirnya ke sana. Jadi bahwa surganya tadi adalah marifatullah tadi, bukan surga yang dibayangkan ini ya enggak. Nah, karena Syekh Muhammad Saltut ketika pertama kali ke Indonesia tahun 60-an, beliau diajak ke puncak. Ketika beliau melihat puncak, beliau langsung berkata, "Hadhihi jannah." Inilah surga. Ada air mengalir di bawahnya. Orang Arab itu kan tandus, gersang. Mereka nggak tahu. Karena bagi mereka air itu adalah sesuatu gitu bagi mereka itu. Maka ketika mereka itu mendapatkan air, itulah surga bagi mereka. Itu kan. Jadi surga itu
adalah keinginan terdalam hati kita. Maka dan surga tertinggi bagi seorang hamba adalah bertemu dengan Tuhannya, marifatullah. Wujuhu yauma izin nadhiroh ila robbiha nazira. Itulah jawabannya. Ketika wajah-wajah manusia bertemu dengan Tuhannya. Beda bayangan surga menurut orang Arab, air, wanita itu kan. Maka nggak kita lihat itu yang teroris-teroris itu nauzubillah ya, kita dan keluarga kita dilindungi itu. Kenapa kamu meninggal? Karena saya pengen masuk surga ditemani 72 bidadari. Allahu Akbar, dor meninggal. Sia-sia hidupnya itu kan. Dapat surga? Enggak. Karena itu adalah surga menurut versi nafsunya. Bukan surga itu yang dimaksud. Itu surga menurut nafsunya dia. Makanya seorang ahli sufi marifat kepada Allah tidak akan pernah menginginkan surga. Yang mereka inginkan adalah bertemu dengan Tuhannya, bersama Tuhannya. Fi maq'adi sidqin ingda malikim muqtadir. Itulah maksud ayat tadi, bertemu Tuhannya bersama Tuhannya di ingda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidqin ingda malikim muqtadir. Bukan maksud surga. Nah, makanya kalau kita menjelaskan itu karya siapa itu namanya? Junaid Al-Baghdadi, Yazid Bustami itu kan, ya itu manusia ini berharap kalau tingkatannya paling rendah masuk surga. Tingkatan kedua takut neraka. Tapi tingkatan ketiga adalah mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Karena bagi seorang pecinta Allah, dia akan di neraka nggak masalah. Itu sedikit Ustaz, mohon maaf penjelasan tentang surga yang tadi dijelaskan tentang surga dan khalifah dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak Ustadz. Monggo. Mungkin saudara saya Muhammad Zuhri mau menambahkan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau dari saya tadi menanggapi pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Adam itu nggak langsung diturunin ke bumi kalau di surga dulu gitu kan. Nah, mungkin kalau dari saya tuh ya mungkin Allah tuh mau ngasih pelajaran kepada malaikat, ngasih tahu bahwa ada loh manusia itu yang bisa ngelebihin dari kamu, yang bisa memimpin di bumi itu. Karena Allah tuh nggak semena-mena buat menetapkan, tapi Allah tuh memiliki step by step, yaitu dalam proses mengajarkan sehingga malaikat tuh tahu oh ternyata bisa. Dan Allah tuh menerapkan hukum kebebasan di surga, tetapi juga menetapkan larangan juga di surga yang dimana itu nggak boleh dilanggar oleh Nabi Adam tersebut. Nah makanya gimana kenapa dia diturunkan ke bumi dan menjadi khalifah? Karena dia melanggar tadi dan itu bertobat, bentuk dari salah satu bentuk apa sih penembusan dosa, sehingga malaikat tuh bisa memahami tadi oh ternyata dia ini bertanggung jawab habis buat kesalahan, dia bertanggung jawab untuk memperbaiki diri, seperti itu mungkin. Mungkin dari itu dari saya sedikit saja, Ustaz Wan. Ya, Ustadz Nur Wahyudi, Masya Allah, luar biasa nih, kayak dosen aja lagi. Saya ingin coba apa namanya, ikut bertanya lah ya. Dalam keyakinan kita mutlaklah Adam bahwa manusia pertama. Tapi dalam kepercayaan lain, mitologi Yunani misalnya, mereka beranggapan bahwa manusia pertama itu adalah titisan dewa. Ya, titisan dewa. Bahkan juga ada yang mengatakan dari perpaduan antara dewa dan tanah liat. Dalam ilmu sains, bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nur Wahyudi, berdasarkan musalsal dari guru mursyid. Jika itu dikaitkan dengan ilmu sains, ketemu tuh bahwa manusia pertama itu secara ilmu sains ya ada turunan dari apa namanya ya binatang tadi. Mungkin yang umum kita ketahui adalah monyet gitu. Salah tidak ketika para ilmuwan menelitinya secara sains bahwa manusia pertama itu adalah ya bukan Adam yang dimaksud. Begitu juga agama mitologi Yunani. Nah, bagaimana memunculkan ketiga ini sampai pada akhirnya apa manusia pertama tetap Adam agar itu bisa diterima oleh kepercayaan agama lain. Begitu juga menurut ilmu sains. Ya,
Kurang lebih begitu, Ustaz Nur Wahyudi. Gimana Anda mengambil posisi dari ketiga itu? Baik. Ini pertanyaannya banyak sekali nih, itu kan. Satu udah jelaskan dewa, gitu kan. Dewa ini dewa yang mana gitu ya? Dewa. Yang pertama dewa. Yang kedua tadi tentang hubungan antara kera dan manusia tadi. Iya. Jadi siapakah dewa-dewa itu, gitu kan? Dewa itu sebetulnya kalau kalau dulu awalnya gitu ya, awalnya yang mereka sembah itu adalah orang suci lah. Orang soleh, orang suci itu kan, yang tingkatan manusianya itu spiritualitasnya sudah tinggi. Nah, contoh misalnya setiap wali itu kan dibekali dengan karomah. Kalau nabi kan mukjizat itu. Jadi mereka menganggap mereka para nabi, para wali itu adalah manusia-manusia suci lah, yang dibuatkan patung kemudian disembah-sembah dan lain sebagainya. Itulah kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan dewa-dewa itu mereka tadi. Maka Sokrates dengan dialektikanya itu pernah, makanya Sokrates ini kan paling dimusuhi nih sama para pendeta oleh para penguasa Yunani kuno. Kenapa? Ya, Karena dia logis dia. Maka ketika ya, orang-orang kaumnya menyembah dewa itu kan, dewa Zeus di Olympus, di Bukit Olympus beserta dewa-dewa yang lainnya itu. Kan dewa Hera, kemudian dewa wah macam-macam lah dewanya itu kan. Maka Sokrates mendaki gunung itu. Daki gunung apa itu? Gunung Gunung Olimpik gitu. Gak ada apa-apa di sana katanya tuh. Cuman ada hutan, batu-batuan gitu. Gak ada di sini dewa. Ditungguin sama Sokrates itu. Gak ada dewa gitu. Akhirnya dia pulang lagi ke bawah itu. Gitu kan. Karena kepercayaan manusia sudah terbangun, makanya Sokrates dimusuhi dan diracun kan, dibunuh dengan cara diracun. Maka kepercayaan manusia ini sudah terbentuk gitu. Kenapa? Dewa itu adalah jin kalau sekarang. Jadi dewa yang disembah-sembah itu adalah jin gitu. Kan? Dewa anu, dewa anu, dewa anu, dewa anu itu semuanya dalam baliknya itu, kalau kata kita itu sponsornya gitu. Sponsornya dalamnya itu adalah para jin yang berusaha menyesatkan manusia. Sebagaimana perjanjian iblis di surat Al-Hijr kalau tidak salah itu ya. Lau nahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan semua turunan anaknya Adam kecuali mereka yang ikhlas. Nah, ini ikhlas yang konotasi ikhlas ini kan berbeda-beda. Apa itu ikhlas? Bukan ikhlas. Saya juga bingung dulu itu. Apakah ikhlas itu kalau kita memberi, saya ikhlas ya, apa itu? Yang tidak digoda oleh setan itu kan. Oh, ternyata dapat jawabannya sekarang gitu. Saya bertanya juga karena dulu mohon maaf itu kan ke guru, saya cerewet dikit gitu kan. Pak, Pak Yai, ini yang maksud dengan ikhlas itu siapa gitu? Satu-satunya surat dalam Al-Quran, surat ikhlas. Apakah ada di situ ayat tentang ikhlas? Surat Anas kan ada surat Anas. Al-Falak ada Al-Falak. Tabat Yada Abil Habi Watab ada Al-Lahabnya di situ kan. Surat An-Nasr ada An-Nasrnya. Kemudian surat Quraisy ada. Tapi dalam surat Al-Ikhlas tidak ada itu kalimat ikhlas. Nah itulah jawabannya kata guru. Oh berarti kul huwallahu ahad Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti mereka yang tidak akan diganggu oleh iblis, setan dan lain sebagainya adalah ahli tauhid. Ya betul. Mereka yang muahidah, ahad, ahadiyat, ahad. Itu kan. Maka kul huwallahu ahad, ahad. Maka itulah golongan yang tidak akan digoda oleh dewa tadi yang menurut Ustadz Sarmi dewa tadi itu. Itu yang nggak akan terkontaminasi, tidak akan pernah digoda. Nah, kenapa? Kul huwallahu ahad. Jadilah itu surat Al-Ikhlas. Disitulah pengertian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak akan digoda oleh setan, oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu bentuk tauhid kepada Allah. Dalam surat lain Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintah manusia ini kecuali menyembah Allah mukhlisin, ikhlas karena lahuddin, ketaatan kepadanya, kepada Allah. Nah, itulah golongan yang selamat itu dalam jawaban surat Al-Hijr tadi, laugyanahum ajmain. Atau dalam surat Al-A'raf itu kan
La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kan perjanjian yang akan abadi sampai kiamat. Jadi kaitannya dengan tadi kepercayaan-kepercayaan lain betul. Mereka ya disesatkan lah oleh paham bahwa dewa-dewa mereka inilah menciptakan anak-anak dewa segala macam. Nah, tadi ada kekuatan-kekuatan yang bisa terbang segala macam. Nah, itu kan selain karomah adalah bentuk manusia-manusia yang punya spiritualitas tinggi lah. Kalau kita belajar yoga, mungkin India itu kan ada yoga ya. Orang yang sudah tingkat tinggi yoga dengan konsentrasinya dia bisa terbang ketika dia meditasi itu kurang lebih 1,5 meter bisa itu ngangkat itu. Makanya ada tuh iklan apa itu saat itu. Ada iklan itu kan, ada iklan di sebuah TV Indonesia kan ada tuh seorang Jepang itu yoga tiba-tiba dia mengangkat itu. Itu memang ada gitu. Spiritualitas tingginya Jepang tuh seperti itu gitu. Maka alhamdulillah ketika kami pergi ke Jepang gitu kan. 2000 berapa kemarin ke Jepang itu? 2023 kalau tidak salah. Kami diajak ke sebuah kuil kuno Jepang yang paling tua, namanya kuil Fushimi namanya. Kuil Fushimi itu adalah kuil tertuanya Jepang lah. Nah, kalau mungkin bagi yang sudah kasyaf, yang sudah kelihatan kebuka hijabnya itu yang dilihat itu bukan hanya kuil, jin-jin yang segede gunung-gunung itu yang ada di situ gitu. Masya Allah itu kan pada melotot itu kan. Nah, itulah. Maka bagi mereka yang kelihatan itu ya disebut dewa, nggak ada yang namanya dewa-dewa itu kecuali tadi. Sekarang itu dewa itu jin-jin semua itu. Yang beda-beda bentuknya. Buktinya tadi Socrates karena dialektikanya berusaha mencari siapa Zeus itu. Sampailah beliau di bukit Olympus dan tidak menemukan apa-apa kecuali batu dan pepohonan. Maka kata dia nggak ada dewa-dewa itu. Makanya Socrates adalah orang pertama yang dibunuh itu kan karena pahamnya itu. Kemudian muridnya punya murid namanya Plato, punya murid namanya Aristoteles. Nah, dulu pernah ikut kajian bersama siapa itu alumni Turki itu ya termasuk Pak Nurholis Majid dengan Kertanegara itu Pak Kartanegara, saya lupa saya namanya itu alumni Turki ya itu ya. Itu sama itu versinya itu. Bahwa menurut beliau dewa-dewa itu ya tadi bentuk jin dan segala macam. Itu saya tentang dewa-dewa sedikit. Jadi dewa itu sekarang adalah jin, sedangkan orang-orang suci yang kemudian dijadikan patung, disembah dan segala macam itu adalah kekasih Allah, para wali, mungkin para orang-orang soleh lah yang zamannya kemudian disucikan, disembah-sembah dan lain sebagainya. Nah, dan bentuk di dalamnya itu adalah para jin. Nah, ya termasuk bersekongkol dengan iblis lanatullah juga itu sama itu. Tapi apakah ada jin yang masuk Islam? Oh banyak. Apakah ada cucunya iblis yang masuk Islam? Oh ada. Di antaranya itu kalau tidak salah ada Hammah bin Haim itu cicitnya iblis itu masuk Islam itu. Menjadi apa? Hammah bin Haim itu bin Luqos itu dia bin Ajajil itu masuk Islam. Beriman kepada Musa, beriman kepada Isa dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Syukran, Kang Yoli. Syukran. Mantap. Afwan, Ustaz. Mungkin Maaf Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar kisah yang sangat populer bahwa setelah diturunkan dari surga atau dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa itu sempat berpisah lalu kembali bertemu di Jabal Rahman. Apakah ada dalil atau riwayat atau hadis ya yang menjelaskan secara rinci tentang perpisahan ini? Monggo Ustadz Juhri mau menjawab dulu, monggo. Saya mau izin menambahi pertanyaan Mbak siapa sih? Mbak Eva ya? Mbak Eva Suciati ya. Saya nambahin soalnya pertanyaan saya habis apa dengan beliau. Iya. Silakan Ustaz. Saya nambahin soalnya saja gini. Luar biasa belajar Pak Nurul Wahid tadi. Cuma yang jadi pertanyaan saya begini.
Kita kan banyak baca tafsir-tafsir juga ya. Artinya kadang-kadang kalau urusan kisah, bab-bab kisah ini ya, kisah-kisah itu, kadang-kadang antar mufasir itu juga berbeda. Berbeda. Contoh begini, dalam mengartikan buah yang dimakan Nabi Adam itu ada yang mengatakan buah tin. Abu Bakar bahkan di riwayat An Rasulullah itu mengatakan syajaratil mubarakah hiya asumbulah. Terus tidak salah Imam Qatadah itu udruj apa-apa. Bila saya tanyakan begini, apapun tafsir itu, apapun kisah itu, mereka merujuk pada apa? Kayak yang diceritakan Mursyid sama Pak Nur Wahid tadi. Itu mereka berdasarkan mukasyafah, apakah riwayah, apa gimana gitu. Soalnya ini kan harus dipertanyakan. Soal kamu mukasyafah, berarti kan beliau dibuka hijabnya. Artinya juga di situ kan, lah kalau sama-sama mukasyafah, kenapa kadang-kadang antar mufasir juga berbeda? Apa mukasyafahnya ini berbeda gitu? Hampir sama dengan Mbak Eva. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Monggo Ustadz Juhri Munir menjawab pertanyaan Ya, Mbak Eva. baik dari Kak Eva. Kalau saya dalil atau hadis yang menguak tentang berpisah dan bertemunya Nabi Adam dan Hawa itu sepertinya kurang, saya belum pernah ya. Tapi kalau mengenai cerita-cerita Israeliat tuh ada. Ya istilahnya Nabi Adam sama Hawa itu diturunin di tempat yang berbeda, yang jauh banget gitu kan. Yang Ya, ada yang diturunin yang kata guru saya itu Abah Husnul tuh diturunin di Jeddah sama India. Dan itu nyari-nyari dengan keadaan posisinya mereka ada yang bilang telanjang gitu. Nah itu juga kalau di Al-Quran sendiri saya belum menemukan dalilnya, kurang lebih seperti itu. Dan tentang kisah bertemunya itu dalilnya ya berdasarkan tradisi cerita-cerita Israeliat, dalam segi sanadnya juga kurang kuat. Nah mungkin itu aja yang saya dapatin, Ustaz, yang saya ketahui tentang berpisah dan bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Terkait dalil, menurut saya belum ada yang kuat sekali. eh, Begitu mungkin saja. Atau ya, ada yang mau menambahi dari teman-teman yang lain? ya tugas kita semua juga untuk mencari tahu nih sebenarnya memang itu kisah Israiliyat ya, yang tapi dalam dalam setiap pelaksanaan kegiatan apa namanya saat di bercerita tentang Arafah maka tidak terlepas dari pertemuan Adam dan Hawa. Eh, Tentunya kita tidak sepenuhnya membenarkan kisah Israiliyat tapi juga tidak menyalahkan. Benang merahnya ketika kisah Israiliyat itu sering dimunculkan, kira-kira Al-Quran ingin apa namanya menggarisbawahi tentang pertemuan Adam dan Hawa itu sebagai sebuah renungan yang panjang ketika mereka dipisahkan dengan jarak dan waktu sehingga bertemu di satu tempat. Kalau karena itu kisah yang populer ketika Ustadz Abdul Muiz sebagai tour leader yang bercerita tentang apa namanya pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, bukan begitu ya? Ya, ya gitulah kurang lebih. Baik, Ustazah Eva, mengenai Adam dan Hawa dipisahkan. Jadi dalam tadi beberapa kitab tafsir ya di antaranya Sawi yang saya kutip, namanya dipisahkan, katanya kan dipisahkan. Kemudian bertemu kembali di Jabal Rahmah. Karena Robana Zolamna Anfusana tadi bertaubat ya 40 tahun lah nggak ketemunya itu Nabi Adam. Lalu mengenai syajarah tadi Ustadz Abdul Muiz, mohon maaf, gitu kan. Mengenai perbedaan penafsiran, ya wajar Imam Syafi'i dengan Imam Malik saja berbeda pendapatnya. Masalah pembatalan aja.
Mungkin Ustadz Abdul Munis ada yang nanya jamaah umroh misal. Ketika tawaf, laki-laki ketemu perempuan kulit dengan kulit, itu kan? Ini dua mazhab ini berbeda kaulnya itu kan. Mau pakai mazhab kodimnya Imam Syafi'i, apa kaul jadinya Imam Syafi'i? Atau mau pakai kaulnya Imam Malik gitu. Kalau guru Mohon kami, maaf, saya luruskan pertanyaannya ya. Saya luruskan oh ya, pertanyaannya. Pertanyaannya itu kisah-kisah tadi, mufassir tadi berdasarkan riwayat apa mukasyafah? Gitu. baik. Ya, tadi kan Ustadz tadi awal nanya, kenapa Iya, penafsiran para ahli berbeda-beda itu pertama kan? Nah, iya. betul ya kan? Nah, Makanya landasan mereka berbeda. Ini karena mukasyafah apa riwayat? Itu pertanyaan pertama dulu. itu jangan nanya ke saya, nanya ke ahli tafsir. Ustadz. Mohon maaf saya. Loh, Contoh ya iya, Al-Baghawi ya, maksudnya contoh. iya, Al-Baghawi makanya contoh ya. sama-sama. Saya itu pertanyaan dalam diri saya, ingin saya share pertanyaan ini. Kira-kira Oh gitu dari ya. Bapak Ya, gitu loh. Bukan ya, saya ya. kok. Jadi kan bagi-bagi ilmu ya, mungkin sampai tahu apa gimana gitu. Betul. Ini Masalah begini, mufasir. kalau Betul. mukasyafah, kenapa antar mufasir berbeda gitu loh? Apakah mukasyafahnya ini mohon maaf ya, benar apa salah terus gimana gitu loh? Ya kan? Soalnya kalau tidak berdasarkan riwayat, Hmm. tidak berdasarkan dalil, ini kan bahaya. Nah, kalau berdasarkan mukasyafah loh, antar mukasyafah saja berbeda, kok bisa gitu? Itu yang jadi menjanggal di hati saya, Pak. Itu, Pak. Terima Oh kasih. gitu. Saya tangkap. Jadi ya tadi guru kami dapat riwayatnya musalsal dari guru-gurunya bersambung. Dan itu nggak berubah ketika dari tahun 1670 Mbah Yai Abdul Singkal kemudian diturunkan kepada muridnya Mbah Yai Abdul Muhi Pamijahan diturunkan kepada muridnya Syekh Muhyiddin diturunkan kepada muridnya terus turun temurun gitu kan itu sama keterangannya gitu. Jadi eh, dalilnya dari guru-gurunya dan beliau mungkin memang sebagian mursyid itu kan sudah ahli mukasyafah gitu kan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya itu kan, kenapa berbeda-beda? Ya jelas nggak ketemu. Contoh misalnya saja, allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita buka tafsir-tafsir tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib adalah percaya kepada sesuatu yang gaib gitu kan. Dijelaskan tuh, siapa saja yang gaib tadi itu. Gaib itu kan iblis, setan, malaikat, segala macam. Kemudian wa yuqimuna sholata. Kenapa setiap ada kalimat al-ghaib di bawahnya ada yuqimuna sholata? Apakah kita enggak berpikir bahwa dalam ayat yang lain misalnya kan sebaik-baiknya ayat adalah menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain. Itu penafsiran pertama ya yang kita pegang gitu kan. Jadi ini benar bukan kelas tafsir, mohon maaf ya Ustadz ya. Mohon maaf Pak Ustadz dosen Ustadz Zakaria Husin, Pak Doktor. Ini tentang tafsir tadi Ustadz. Jadi penafsiran yang paling utama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maka ketika ada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kan langsung ghaib itu adalah surga, neraka, jin, setan, malaikat dan sebagainya. Lupa dalam ayat yang lain Al-Qur'an menjelaskan alimul ghaib. Surat Saba kalau tidak salah. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtado mir rasulin, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, jadi ya tadi penafsiran ya kita lihat saja mungkin tafsir-tafsir contoh saya contohkan Babawi misalnya. Beliau menjelaskan yang disembelih itu ketika kurban adalah Ishak bukan Ismail. Dan itu para ahli tafsir berbeda pendapat itu. Wajar perpecahan apa perbedaan pendapat tadi. Kemudian masalah misalnya wudhu pembatalan wudhu beda-beda itu kan pembatalan segala macam ya ulama sendiri berbeda pendapat dalam beberapa tentang kisah penafsiran. Contoh Ishak dan Ismail disembelih. Ada ulama yang bilang ini Ismail, ada yang bilang ini Ishak. Dan dua-duanya punya pendapat yang roji, yang kuat. Nah, jadi ketika tadi Ustadz bertanya ini dari mukasyafah atau dari tafsir ya, dari guru-gurunya, musalsal. Dari Mbah Yai Abdul Raub Singkal. Yang tadi saya jelaskan sudah diteliti oleh Profesor Doktor siapa Abdul Rahman tadi. Ahli filologi itu. Nah, itu Ustadz. Jadi walaupun beliau mukasyafah tapi tetap beliau juga adalah
mempelajari kitab-kitab dari guru-gurunya, ya diantaranya tersambung kepada kitab Syekh Abdul Rauf Singkil, dari gurunya Sinawi, dari gurunya Kusasi, dari gurunya lagi, terus dari gurunya lagi, itu kan sampai kepada muaranya adalah para imam, para eh, Imatul Mazahib, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Nah, ya. Jadi itulah keterangan yang kami dapat dari guru kami tentang hal tadi. Itu tentang masalah Adam tadi. Ya ini kan kita kan ini masalah forum diskusi. Mau percaya ya mau enggak ya monggo gitu kan. Kita akan hidup berdasarkan apa yang kita yakini gitu kan. Mau percaya monggo, mau enggak ya monggo gitu kan. Dan tidak ada pemaksaan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Nah, ketika contoh menafsirkan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisil mikafah. Hei manusia, masuklah kamu dalam keselamatan secara kafah. Orang pasti berbeda pendapat. Mungkin sekarang kita di Indonesia ini ahli tafsir banyak. Contoh Abah Quraish Shihab, termasuk misalnya Pak Juri Munir dengan Abah Husnul Hakim, ya. Itu saya sekretaris pertamanya Elsik dulu. Jadi yang bikin Elsik itu saya dulu sama Pak Husnul. Lingkar Studi Al-Quran. Kalau Masya Allah. misalnya Mas Juhri nanti ketemu Pak Husnul, Pak, kenal gak dengan Nur Wahyudi gitu? Apa yang bikin Elsik dulu sama Bapak ya, pasti ketawa beliau. Salam buat beliau ya. Nah, Itu best friend saya, eh, Ustaz. itu beda-beda penafsirannya Pak Quraish Shihab tentang fisil mikafah dengan penafsirannya Al-Bisri misalnya, kitab Al-Ibris, Mustafa Bisri atau Gus Mus pasti berbeda. Berbeda lagi pendapatnya misalnya dengan ahli tafsir yang ada di Buya Hamka misalnya sebelumnya, atau pendirinya ini pendirinya apa Ahmad Sanusi di Sukabumi itu kan, beliau juga punya kitab tafsir yang berbeda juga itu. Pasti berbeda-beda. Apa itu makna ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah? Seharusnya kalau memang sumbernya Kanjeng Nabi Muhammad, selesai semuanya itu. Harusnya. Cuman kan tadi mungkin ada riwayat Rasul yang tidak sampai kepada mereka. Karena mohon maaf saya sampaikan, ada kalau kita kaji kitab apa namanya itu Syarah Hikam Ibnu Athaillah itu kan. Di situ Imam Abu Hurairah berkata, Rasul memberikan kepadaku 2 karung ilmu. 1 karung ilmu boleh dibuka, 1 karung ilmu nggak boleh dibuka. Itu kan ditanyakan, apa itu ya Abu Hurairah? Itu. Yang pertama adalah syariat, boleh aku buka. Yang satu lagi tentang hakikat dan marifat. Kalau ini dibuka, aku akan dibunuh katanya. Aku nggak boleh buka kata Rasul. Nggak boleh kepada sembarang orang. Itulah ilmu tadi. Maka dari situ kita berpikir, mengambil istidlal. Oh, jadi Abu Hurairah sendiri, itu kan, ada di Syarah Hikam itu. Dikatakan bahwa Abu Hurairah mendapatkan 2 kantong ilmu, 2 karung ilmu. Yang satu boleh dibuka, yang satu tidak boleh dibuka oleh Kanjeng Rasul. Itu mungkin tadi menjadi sebab kenapa si A tahu, si B tidak tahu. Mungkin ya. Atau kok si A, si B berbeda. Mungkin Rasul tidak menjelaskan. Maka tadi ditafsirkan. Kan tafsir artinya menjelaskan. Menjelaskan, mengungkap yang tersirat, dan selain sebagainya. Itu mungkin saya mohon maaf kepada dosen tadi tentang tafsir sedikit, Ustaz. Nah, itu Ustazah Eva tadi tentang Adam dan Hawa, nanti kita cari lagi insya Allah. Karena Oh iya, belum dapat di Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud, di iya kitab, Ustaz. insya Allah nanti saya cari di kitab hadis tanya. Belum dapat itu sementara di kitab Sitah belum belum dijelaskan tentang perpisahan. Ada sedikit tentang dipisahkan aja di kitab Sawi itu ada. Monggo. Izin sedikit menambahkan ini, Ustadz, ya, berkaitan tentang mukasyafah tadi ya. Boleh izin ini ya? Mukasyafah. Mukasyafah, nah. Jadi kalau saya perhatikan tadi dari pertanyaan Ustadz Abdul Muiz, ini akan menjadi titik tolak perkembangan nih dalam masalah penelitian kita ke depan nih diantaranya mungkin. Itu berkaitan tentang apakah mukasyafah itu sendiri bisa dijadikan alat untuk menafsirkan Al-Quran ataupun memastikan tentang kisah gitu kan. Sementara kan selama ini yang sesuatu yang menjadi hal yang tabu, bukan, sesuatu yang lazim tentunya adalah penafsiran Al-Quran yang sebagaimana kita tahu adalah kan dengan secara bil ma'thur gitu ya. Kemudian selain itu juga bil ra'yi, demikian itu yang kita kenal kan. Kemudian selanjutnya adalah mungkin tugas selanjutnya nih bagi kita para akademisi gitu untuk mengembangkan gitu. Karena tadi tertarik dengan istilah mukasyafah nih terkait dengan masalah itu. Apakah betul ya itu
atau bisa dibuktikan secara ilmiah, dia itu memang bisa dijadikan patokan gitu untuk menafsirkan Al-Quran ataupun memastikan kisah atau bagaimana begitu. Nah, itu mungkin ya. Kemudian yang kedua ini menanggapi Ustaz Abdullah Syafi'i ya berkenaan tentang Hadir hikmah. Ustaz. Hadir ya. Berkenaan dengan hikmah Adam alaihissalam itu apa sih hikmahnya atau kenapa sih tidak langsung aja di bumi gitu kan ya. Kemudian dari istilah ada proses turun segala macam seperti itu. Ini saya menemukan nih sebuah hadis ya dari riwayat muttafaqun alaih tentunya Bukhari dan Muslim ini berkenaan tentang Nabi Adam alaihissalam, ihtajja Adamu wa Musa katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam itu debat gitu ya dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu Musa, berkata Musa padanya, ya Adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Qala lahu Adam, ya Musa istafakallahu bikalamih wa khatta laka biyadih atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Fahajja Adamu Musa. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan yang mungkin terjemah bebasnya adalah bahwasanya Adam itu mendebat Musa. Musa berdebat dengan Adam gitu kan. Adam berdebat dengan Musa, maka Nabi Musa pun mengatakan pada Nabi Adam, wahai Adam, Anda adalah bapak kami. Ya, gara-gara Anda nih bahasa kitanya gitu ya. Gara-gara Anda kami dikeluarkan dari surga gitu. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, ya Musa istafakallahu bikalamih. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, artinya kalimullah kan yang diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta laka biyadih, dan ya tentunya dengan tangan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana ini diartikannya dengan tangannya itu ya seperti itu yang kita Allah alam maksudnya apa? Apakah Anda akan menyalahkan diriku gitu ya tentang suatu perkara yang Allah telah mentakdirkan atasku sebelum diciptakan diriku 40 tahun ya, 40 tahun sebelum penciptaan diriku katanya. Maka Nabi Adam pun mampu mendebat Musa, ya istilahnya meredam Musa alaihissalam pada waktu itu. Ya kalau kita perhatikan di sini, jadi seakan-akan kita akan ambil pelajaran bahwasanya ini sudah desain gitu, sudah grand design ini, sudah memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu akan berbuat pelanggaran gitu ya, kemudian dikeluarkan dari surga dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya kalau kita perhatikan sih di sini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir ya, di Al-Bidayah wan Nihayah di antaranya, ya beliau menukil nih ayat yang kita kenal sekalinya di sana ada perintah di sana oleh Allah Subhanahu wa taala pada Adam, "Maqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Ini di Al-Baqarah ya. Dan kami katakan oleh Adam, tinggallah engkau dan istrimu itu di surga gitu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah, kan ini ada perintah nih berarti. Ada amar di sana. Ya, dan makanlah oleh kalian berdua ya darinya ya. Ya secara ragadan dalam artian secara puas demikian dari manapun kau yang manapun kalian berdua maui gitu kan. Tapi ada nahi di sini juga, ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian itu berdua bisa termasuk jadi orang-orang zalim seperti itu. Yang kemudian pada ayat berikutnya fa'azallahuma syaitan dan seterusnya. Kalau dari sini saya teringat dengan apa yang disampaikan siapa itu Ibnu Qayyim kalau tidak salah dalam Al-Fawaid. Bahwasanya di antara hikmah Adam diturunkan ke bumi itu pertama adalah karena Adam pada asalnya adalah para malaikat itu disuruh sujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Ini dikhawatirkan Adam jadi ujub gitu. Sehingga didesain oleh Allah Subhanahu wa taala Adam ini melakukan pelanggaran agar faham bahwasanya ia seorang manusia yang pasti bersalah gitu. Yang kemudian melakukan pelanggaran ya dan di sana tuh ada perintah dan larangan kan. Artinya sedang dilatih oleh Allah bahwasanya nanti di bumi itu akan ada perintah dan larangan demikian. Ya, kemudian selanjutnya Adam pun melakukan pelanggaran tapi disangoni gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau bahasa kitanya ini Anda melakukan pelanggaran, tapi ini loh, ketika nanti melakukan pelanggaran, ini loh bekalnya, yaitu fatalaqa Adam min rabbih kalimat, kan gitu. Yaitu Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Jadi seakan-akan Allah tuh sudah mendesain
bahwasanya hikmahnya adalah Allah sudah mendesain Adam itu diberikan perintah dan larangan, Adam dikeluarkan itu dan disangoni dengan taubat seperti itu, untuk kemudian nanti kembali lagi ke surganya dengan membawa amal saleh seperti itu. Dan diturunkannya itu supaya Adam tidak ujub, tidak sombong, karena pada waktu itu penghormatan malaikat luar biasa kan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersujud pada Adam. Ya dikhawatirkan kalau Adam terus di surga katanya. Kata Ibnu Qayyim ya. Kalau Adam terus di surga katanya, maka dikhawatirkan justru Adamlah yang memiliki sifat sombong nanti bahaya, bukannya iblis nanti. Demikian, malah Adam yang memiliki sifat sombong bahaya. Makanya Adam ini didesain untuk menjadi khalifah di muka bumi seperti itu. Ya, melakukan pelanggaran supaya tahu akan ada akan pelanggaran dan tapi juga ada proses pertobatannya seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian ada kaidah apa ya namanya? Ada sebagian ulama salaf itu mengatakan bahwasanya dosa yang ditaubati itu masih jauh lebih baik daripada ketaatan yang bawa pada kesombongan gara-gara ini gitu. Nah, ini mungkin sedikit tambahan Ustaz Abdullah Syafi'i ya berkaitan dengan hikmah kenapa nggak di bumi aja gitu. Ternyata kalau kita perhatikan ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz keterangannya. Yang jadi pertanyaan tadi logika cukup kita lah kali gitu ya, kan. jam 8 cukup ya, jangan lebih dari cukup, jam Pak. 8 ya. Oke, Pak. Sampai jam 8, ini. sudah jam 8 belum? Dikit lagi Pak, 2 menit ya. Oke, silakan Pak. Dikit lagi, Pak. Masalahnya, Qaul Ibnu Qayyim al-Jauzi tadi itu, apakah itu marfu, berasal dari hadis-hadis anin Nabi itu kan? Atau memang berdasarkan istimbat beliau gitu? Nah, itu istinbat Ustaz. Istimbat. Ya, jadi nah, makanya. gitu kemudian kan. tadi Kemudian jawaban Ustaz Abdul kalimat Muiz, Ustaz Abdul Muiz Punten. Nah, udah ketemu ya, itu istimbatnya dari Imam Abdul Qayyim al-Jauzi. Jadi, kalau memang istilahnya Ibnu Abdul Qayyim al-Jauzi boleh beristimbat secara hukum, masa misalnya guru kami tidak boleh beristimbat secara hukum gitu kan? Logikanya gitu kan. Ya boleh-boleh saja gitu. Selama tidak Kan kita akidahnya melarang. tidak salah secara akidah gitu. Bukan melarang. Yang jadi pertanyaan saya itu, mukasyafa itu apakah bisa dijadikan landasan untuk tafsir selanjutnya kayak Mas tadi? Dan kenapa kalau mukasyafa itu kok bisa berbeda-beda gitu loh, Mas? Oke. Kalau yang ijtihadi oke lah kan berdasarkan ilmiah ya. Yang sifatnya ijtihadi, yang saya sorot itu kisah-kisah saja. Yang sifatnya ijtihadi itu memang benar berdasarkan ilmiah. Saya tahu. Mau Imam Syafi'i, Imam Hambal dan sebagainya kecuali Imam Samudra ya. Nah, mana yang saya soroti adalah kisah-kisah ini yang berdasarkan mukasyafa. Kalau ijtihadi, oke saya menerima, kita menerima banget istimbat, istidlal itu berdasarkan fakta ilmiah. Yang saya tanyakan mukasyafa tentang kisah-kisah ini loh. Kenapa ya bisa berbeda-beda? Misalnya contoh ya, sekarang jawabannya sekarang sepele kok. Antum mimpi misalnya. Ya, antum mau percaya mimpi antum apa tidak itu kan kembali kepada antum gitu. Ya, artinya ukuran kebenaran itu di mana? Cara ngukurnya kebenaran mimpi ini di mana akhirnya? Iya, oke ya. Misalnya ya antum tadi. Nah, jadi ya tadilah seperti beberapa orang soleh tadi. Ini kan tadi saya menafsirkan ayat dengan ayat. Tidak berdasarkan apa. Memang dalam tafsir ada namanya tafsir corak. Hal itu ahwalut tafasir itu adalah tafsir sufi diantaranya. Tafsir yang diterangkan oleh para ahli sufi dan itu tidak diterima oleh mayoritas ulama. Betul, tidak diterima kalau tafsir as-sufi tadi. Tapi itu kan penjelasan tadi kan berdasarkan ketemu ayat dengan ayat. Nah, seperti tadi misalnya saya mimpi, mau mimpi saya ceritakan misalnya ke antum atau kepada yang lain. Mau percaya mau enggak ya terserah misalnya. Seperti saya bermimpi misalnya, kayaknya sebentar lagi nih dulu ya mohon maaf waktu tragedi tsunami di Banten 2019. Itu 2 bulan sebelum saya bilang ke keluarga saya, nanti Banten sebentar lagi tsunami gitu. Nah, ibu saya tolak mentah-mentah itu. Nggak mungkin Banten tsunami dari mana itu. Tapi ternyata kan kebukti. Nah, waktu itu ibu saya pulang haji, mamah mau main ke Anyar katanya. Saya bilang, "Mah, jangan ke Anyar. Bentar lagi mau tsunami di Banten nih." Mama nggak percaya. Dari siapa kamu? Saya mendapat firasat Banten mau tsunami gitu. Ya terserah mau percaya mau nggak monggo itu. Tapi akhirnya kan setelah terjadi baru orang-orang berkata, iya ya, yang kamu sampaikan kok bener ya mau tsunami. Ya gimana loh terjadi itu. Nah itu jadi kalau misalnya tadi yang saya jelaskan ya tafsir tadi tetap koridornya kita secara ilmiah itu kan di sini forum ilmiah ya.
Ya secara ilmiah gitu. Tapi kan tadi saya apa namanya ngasih ngasih sedikit clue ya bahwa ada penafsiran bahwa gini 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 mau nerima monggo ya enggak juga monggo. Tapi yang saya karang itu kan yang di tadi dengan Ustadz Muhammad Zuhri itu tidak keluar dari konteks tafsir dengan tafsir bil masur. Terangannya tafsir bil masur. Nah, tafsir biroi. Nah, yang jadi masalah tafsir biroi, tapi ada. Itu kan seperti Tantowi Zohari misalnya. Ketika beliau menafsirkan bahwa alam taro kaifa fa'arabuka bi ashabil itu bukan Tayron ababil, tapi virus yang diturunkan oleh burung. Jadi kalau kita mah itu flu burung gitu. Gimana? Masa kita menolak gitu? Tonton Zohari kita salahkan, tapi beliau seorang tafsir itu kan Tantowi Zohari misalnya. Itu nggak apa dalam hal ahli tafsir nggak aneh ada hal seperti itu. Ada yang menyalahkan, ada yang mengkafirkan. Ya seperti contoh misalnya At-Tobat-Tobai atau misalnya Al-Alusi, Ruhul Ma'ani misalnya. Beberapa ahli tafsir menyangka, oh itu salah, itu Syiah katanya. Ya monggo, mau percaya mau enggak, ya monggo gitu. Nah itu kan tadi ya, apa tidak keluar dari konteks penafsiran. Ya baiknya tafsir bil masur kita pegang. Tafsir dari hadis, dari Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, Al-Quran dengan hadis. Baru yang ketiga, nah baru kita cari secara saintis. Adapun selain dari itu ya tadi, istimbat hukum ya monggo saja. Gitu. Imam Az-Zawzi beristimbat, monggo. Imam Al-Alusi beristimbat, monggo. Imam Tantowi Johari beristimbat, monggo. Ya, Pak Quraisy Shihab beristimbat, monggo gitu kan. Atau imam-imam lain, misalnya Mutawalli Sya'rawi, nah, itu kan monggo. Misalnya Imam Al-Azhar misalnya, monggo itu kan Buya Hamka, monggo. Ya itu kan berdasarkan istimbat hukum beliau-beliau gitu. Mau kita percaya mau enggak, tapi itulah khazanah tafsir di Indonesia begitu banyak dengan variabel-variabel jawabannya tadi. Monggo, makasih Ustadz. Oke, cukup Kami ya. dengan Pak Muhammad Juhri sekali lagi menyatakan mohon maaf atas beberapa kekurangan, kekhilafan, juga pendapat yang kira-kira bikin heboh. Mohon maaf sekali lagi, ini kan hanya kita kan forum mahasiswa ya. Saya juga nggak bisa ngomongin ini kepada ulama yang ada di Banten misalnya. Wah nggak bisa juga gitu kan. Ini kan tadi sedikit clue ya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih kepada para rekan-rekan, terutama kepada dosen kami tercinta, Dr. Zakaria Husin Lubis. Dan sekali lagi kami beserta Muhammad Zuhri mohon maaf atas segala kekurangan. Closing statement nanti aja Pak. Saya simpulkan dulu baru closing statement nanti Oh terakhir. ya, Ya. Saya kan menyimpulkan dari siap, 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 diskusi ini. siap. Meskipun udah kesana kemari ya, dari sejarah sudah masuk tafsir ya. Dan bukan skup kita ke tafsir ya. Yang pertama yang ingin saya soroti makalah dulu. Makalah sesuai dengan kontrak belajar. Saya nggak tahu. Setahu saya ketua kelas masuk di kontrak pertama kan. Betul, betul, Pak. Nah, ini makalahnya itu tidak sesuai yang sudah saya share kan. Teknis penulisan sudah saya share. Betul. Mengikuti jurnal supaya nanti belajar jurnal kan. Ketik Hmm. tesis kan jauh dari jurnal kan. Kalau Sangat saya jauh mengikuti ini dari nih Pak nih. panduan jurnal. Ini saya Hah? ngikuti panduan pembuatan makalah PTIQ loh. Yang ditanda tangan Pak Profesor Darwis Hude 4 September. Ustaz. Tentang abstrak, pendahuluan, metode, Jadi hasil. gini Itu, Pak, Ustaz. teknis penulisan di PTQ itu banyak. Ribuan, jutaan, miliaran. Hmm. Ada jutaan bahkan miliaran dalam teknis penulisan. Nah, supaya jadi fokus satu, makanya saya kemarin share yang sesuai dengan jurnal. Tujuannya apa? Karena banyak mahasiswa belum ngerti jurnal, belum ngerti tulis teknis jurnal. Tesis kalian yang buat itu bukan teknis jurnal. Itu Oh. buku panduan yang ada di buku 2017. Makanya saya buat teknis jurnal. Kan saya kasih kemarin teknis jurnal itu. Ikuti buku panduan seperti itu supaya terbiasa nanti untuk membuat jurnal. Nah, itu satu ya. Ya. Nah, karena ini tidak ikut jurnal, makanya saya temukan pertama abstrak Inggrisnya tidak ada. Dalam template jurnal Al-Burhan kemarin kita template jurnal berapa? Yang jurnal Burhan kan? Yang berapa? Yang halaman keberapa? Bukan halaman namanya. Apa namanya? Yang dokumen yang kedua. Tampilan Ingat kedua. kan? Oh, ah, Yang kedua ya kan? Ustaz. Jurnal Burhan. Nah, itu harus ada bahasa Inggris di situ abstrak Inggris, Ada kemudian Pak. nama penulisnya. Di halaman 2.
Ada. Udah buat sepertinya saya, cuma yang di-share yang Bukannya itu yang halaman apa? masih Cuma cover. ada di teknis penulisan. Nanti lihat saja, sudah saya share itu di apa. Nanti buang waktu. Jadi ikut seperti itu buku teknis penulisan saya sudah share itu kemarin itu. Lampiran kok halaman 2. Untuk jurusan ilmu Quran tafsir ada di lampiran yang kedua. Ya, template-nya jurnal Burhan. Jurnal ini di PTQ banyak, ada jurnal Burhan, ada jurnal pedagogi, dan masing-masing jurnal ini punya template masing-masing. Tesis punya template juga masing-masing gitu. Tapi kita ingin membiasakan mahasiswa itu supaya nanti tesisnya itu bisa berubah jadi jurnal. Makanya ikutilah template jurnal Burhan, TSOP-nya. Ya, makanya di sini tidak ada abstrak Inggris. Nama penulis pun tidak dibuatkan di sini. Halamannya tidak ada. Kemudian saya katakan kemarin paling banyak berapa halaman sampai daftar pustakanya? Ada yang ingat? Masih terekam itu di YouTube. 13 10 10, halaman. Ustaz. 10 13 halaman. Tapi sekarang ini 10. lebih dari 10 halaman. Ada berapa halaman tuh? 15. 16. Ngapain terlalu banyak gitu. Jadi ikutin saja kontrak belajar, ikuti buku panduan saja. Udah sama daftar pustaka itu 10 halaman. Karena begitulah jurnal nanti. Jurnal nanti begitu. Inti dari tesis semua teman-teman ini setelah dia sidang munakosa itu akan jadikan jurnal. Jurnal itu tidak mau sampai 150 halaman. Tesis minimal 150 halaman. Bakal ditolak 150 halaman. Tidak ada jurnal 150 halaman. Jurnal itu paling banyak itu ya 10 halaman. Paling banyak 13 halaman itu. 6.000 sampai 8.000 kata. Nah, jadi itu lagi-lagi ya saya katakan ikuti panduan penulisan jurnal. Oke, sekarang masuk konten ya. Nah, saya nggak tahu berangkat dari mana ini. Karena terlalu panjang lebar ya masalah ada dari sejarah ke tafsir. Tapi yang menarik tadi karena ada Sokrates ya, kemudian ada ukuran kebenaran itu mana. Jadi saya kalau melihat Pak Abdul Muiz dengan ketua kelas Nur Wahyudi ini, saya ingat nostalgia ke lorong waktu ya. Ketika di zaman Yunani perdebatan Sokrates dengan kaum sofis. Pak Abdul Muiz ini dia Sokratesnya, Nur Wahyudi ini kira-kira kaum sofisnya. Nah, saya nggak mau panjang lebar, baca sendiri. Saya itu clue saja ya. Ukuran kebenaran. Yang kaum sofis mengatakan kebenaran itu adalah relatif, ya kan? Oh tidak, Sokrates mengatakan tidak, kebenaran itu absolut. Jadi berdebat masalah itu. Sampai akhirnya, kalau kata Nur Wahyudi itu, Sokrates dibunuh, tidak dibunuh. Tapi sistem demokrasi dia pada saat itu, karena dia ada orang filosofis, orang filsafat, karena dia orang filsafat, demokrasi yang mengatakan pada saat itu dia dihukum mati. Dihukum mati. Bisa saja dia pada malam itu keluar. Karena hakimnya, polisinya, murid-murid dia. Guru, kok keluar aja malam ini. Tapi misalnya ada 100 ya jajak pendapat. 51 orang menginginkan dia mati. Eksekusi mati. 49 orang. Demokrasi ya. Demokrasi seperti sistem Indonesia. 49 orang mengatakan ya tidak hukum mati. Ya. Tapi karena dia mempertahankan keyakinan dia, kebenaran absolut, saya tidak mau keluar dari penjara meskipun kalian bukakan penjara untuk saya tetap akan menjalankan hukum mati. Itu luar biasa itu. Itu kejaksanaan paling tertinggi ya. Itu selesai lah ya. Itu bahasan filsafat. Sekarang masuk Adam. Nah, itu Abdul Muiz sama Nur Wahyudi itu ya, kaum Sopos dan Sokrates ada di situ ya. Sebenarnya panjang sekali masalah itu ya. Adam, kontribusinya untuk Indonesia apa? Tadi belum dibahas itu. Meskipun di makalah itu ada dia tuliskan di halaman ke-14, 15, 16 itu sudah masuk kontribusi ke Indonesia. Ada yang menarik ya, masalah Nabi Adam ini apa hubungannya sama Indonesia ini? Ternyata ada suatu penelitian yang agak sedikit unik ketika Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Berarti abad ke 1800-an lah ya. 1800-an abad 18. Seorang peneliti namanya, ya karena ini jajahan Belanda, rezim Belanda, jadi ya suka hati pemerintah Belanda saja. Ya Ratu Wilhelmina itu aja masuk orang-orang Belanda untuk meneliti, ya antroposentris lah, meneliti tentang manusia-manusia budaya lokal di sini itu. Termasuk diundanglah salah satu peneliti namanya siapa ya? Eugene Dubois. Eugene Dubois. Silakan di googling saja ya. Eugene
Du Bois. Eugen Du Bois ini orang Belanda, hasil undangan dari pemerintah Belanda untuk meneliti di Indonesia. Dia menyisir ya di Sumatera, kemudian di Jawa, akhirnya didapatkan eh, fosil. Nanti ada kaitannya sama Adam. Fosil yang gara-gara fosil ini yang membuat dia terkenal sebagai penemu ya, Homo erectus. Ditemukan fosil ini diberi nama tempat fosil ini lebih tepatnya di kota Ngawi ya. Sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo. Kalau di Mesir, sungai terpanjang itu Sungai Nil. Dia menemukan tepatnya di apa? Trinil. Trinil itu mana tuh? Jawa Tengah lah. Nama penemunya Trinil lah, Jawa Tengah itu. Solo, Ustaz, Ditemukan Solo. fosil. Solo. Hah? Solo. Solo. Gitu. Tapi Ngawi di kota Ngawi dia di Trinil. Trinil itu sekarang Oh, kalau dibuat itu Mojokerto. nama fosil penemuannya Eugen de Bois ya. Trinil itu. Ya ada kerangka kerangka yang volume otaknya beda ya. Kalau kita bahas agama itu bahasanya bahasa langit semua itu. Masalah surga tadi itu bahasa langit semua itu kan. Nah, beda dia. Kalau agama itu dalam bahasa Latinnya itu eh, credo ut intellegum. Credo ut intellegum itu bahasa Latinnya itu agama itu yang paling utama itu keyakinan, bukan akal. Enggak, ya pertama akal. Jadi iman dulu ya. Coba al iman itu kan yakin ya. Karena kalau misalnya pakai data kadang agak sulit gitu. Kalau misalnya orang-orang ilmiah, orang-orang rasional, orang-orang Eropa yang mengandalkan akal, ya Tuhan itu di mana? Alamatnya di mana? Rupanya gimana itu? Jadi rasional itu yang terlihat bagi dia. Makanya kalau bahas masalah Nabi Adam, yang terlihat bagi dia apa? Fosil, fosil tengkorak. Tapi dibahas tadi misalnya tentang Abdurrahman Asingkeli. Abdurrahman Asingkeli itu dia sebut kemen Profesor Faturrahman Faturrahman ya. Filologi itu Profesor Oman Faturrahman. Dia bukan bahas tentang masalah surganya. Tapi kalau seandainya filologi itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang naskah. Bukan masalah surganya. Naskahnya itu, naskah kuno itu sudah berumur berapa tahun. Kemudian dipadankan. Oh benar, ternyata Abdurrahman Asingkeli itu hidup sesuai dengan usia kertas itu. Jadi bukan masalah surganya bukan, tapi usia naskahnya itu berapa. Maka ketemulah usianya Abdul Asingkele itu hidup di zaman berapa. Itu filologi. Nah, ini kalau fosil ini misalnya tentang tengkorak. Kalau bicara tentang tengkorak, berarti manusia pertama. Manusia pertama misalnya Homo erectus tadi itu hidup berapa juta tahun yang lalu ya. Jauh sebelum Homo sapien. Tadi disebut Homo sapien di makalah juga yang sudah tercerdaskan. Volume otaknya itu ya volume otak sekarang kita ini ya. Volume otak kita nih, Pak. Di atas 1000 cc, Pak. Volume otak kita ini di atas 1000 cc loh. Di atas motor GP lah. Motor GP berapa cc? Motor GP. Ada yang suka motor GP, 1000 cc ya. Ini volume otak kita di atas 1000 cc itu. Homo sapiens sudah tercerdaskan. Tapi kalau Homo erectus itu di bawah 1000 cc itu, ya sekitar 900 cc ya. Volume otaknya lebih kecil. Jalannya pun masih belum tegap kayak kita, masih agak sedikit bungkuk tuh. Nah, itu makanya dia dikatakan juga, meskipun ini masih mengandung perdebatan itu mas adalah nenek moyang dari Homo sapiens. Merujuk kepada, masuk nih, cerita langitnya ya. Cerita langit itu di Al-Baqarah 30. Kalau Al-Quran kita bilang kan berita langit ini ya. Tentang Tuhan itu pernah, kok dibilang pernah gagal, terlalu kejam saya pembahasannya ya. Penyempurnaan apa telah gagal itu. Ya sama kayak misalnya Bill Gates pernah menciptakan apa namanya Windows berapa dulu gagal? Windows 8 atau Windows 7 ya. Pernah Windows 8 itu Bill Gates pernah gagal ya. Sekarang sudah Windows 7. Jadi pernah Tuhan itu menciptakan yang namanya kegagalan ya. Produk gagal. Apakah itu produk gagal Tuhan? Apa itu skenario untuk penyempurnaan supaya manusia menjadi iktibar? Oh, yang namanya kesuksesan itu adalah harus kerja keras dulu. Apakah Tuhan mengajarkan itu? Tidak tahu lah kita. Paling Tuhan ya. Penting di situ Al-Baqarah 30 itu cerita produk gagal. Nah, silakan dicek ya. 30, 31, 32, 33, 34 itu cerita tentang dialog masalah Nabi Adam itu. Nah, jadi Tuhan pernah ciptakan produk gagal. Produk gagal ini yupsit piha, yuspikut dima. Nah, ini Homo erectus ini yang
otaknya nggak sampai 1000 cc, memang begitulah. Attitude mereka tuh begitu. Moral mereka tuh belum ada pada saat itu. Nah, kan begitu. Ditambah lagi ada penemuan lagi yang lebih dalam lagi, jauh sebelum Homo erectus, namanya di makalah tadi disebutkan tuh Australopithecus. Itu yang volume otaknya itu kira-kira 500 tuh, lebih kecil lagi tuh. Yang jalannya masih membungkuk. Nah, itu ditemukan di nama penemuannya dikasih nama Lucy namanya di Afrika. Ada Afrika tuh. Kalau Homo erectus itu di Indonesia, tepat tadi misalnya di Trinil Jawa Tengah, Bengawan Solo, ya, Kota Ngawi itu. Kalau Homo sapiensnya, yaitu yang lebih apa itu di Maroko itu. Jadi pertanyaan sekarang, apakah Nabi Adam itu pernah turun di Maroko? Wah, ini perlu dikaji nih. Karena nenek moyang Nabi Adam ini adalah Homo sapien tadi sudah cerdas. Nah, kita lihat juga Adam dikasih tahu sama Tuhan di situ ilmu pengetahuan. Wa allamal Adam asma'akulaha, diajarkan dia ilmu pengetahuan. Jadi cerdas dia. Yang sebelumnya produk gagal tuh. Yang yuspik dima, kemudian apa lagi tuh? Yupsit piha, gagal lah pokoknya. Yang membuat makhluk-makhluk lain itu protes. Ngapain buat yang produk gagal Tuhan katanya kan. Udah diam aja lah. Pokoknya ini alamu malah tak lamun, aku tuh lebih tahu lah dari kalian itu. Nah, ini mengindikasikan antara Homo erectus apa tadi Australopithecus tadi itu yang 500 cc itu memang gelagatnya memang yupsit piha wa yuspikud dima. Nah, dikuatkan juga dengan ya namanya orang barat tuh kan penelitian mereka itu yang tidak yang mengawang-awang, tidak bahasa langit, yang ada datanya. The origin of speciesnya siapa tuh? Evolusi Darwin. Ya, evolusi Ya. Darwin ya, yang mengatakan bahwasanya manusia ini adalah bisa dari keturunan monyet. Dari dengan fosil-fosil tengkorak ini memang mengindikasikan seperti itu. Ditambah lagi dikuatkan juga ya di bahasa langit di kitab Quran itu Tuhan itu pernah mengutuk orang jadi monyet itu di surah apa itu? Khusus Yahudi itu yang buat hila, dibilang jangan jangan melanggar hari Sabtu, tapi mereka tetap buat juga itu bagaimana siasat ya supaya Sabtu itu mereka tidak bekerja, tapi ikan-ikan tuh hari Sabtu aja jadi hila ya, semacam menipu Tuhan. Hebat juga Yahudi ini. Yahudi ini bisa nipu Tuhan dia. Itu di mana ada ya? Dikutuk Al-Baqarah, jadi Pak. monyet gitu. Artinya Google. apa? Ini kan Al-Baqarah. indikasi apa? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah ya. Ini Al-Baqarah. indikasi, Tuhan. indikasi bahwa memang Tuhan itu menciptakan monyet ya. Kenapa Tuhan mengutuk manusia pada jadi monyet? Bisa jadi, ya memang begitulah nenek moyang manusia ini. Nah, cuma yang masalah ini kan yang bereaksi ini adalah orang-orang yang tidak ahli dalam bidang apa namanya arkeologi. Yang paling banyak ketika keluarnya penelitian The Origin of Space-nya Darwin itu semuanya marah tuh. Yang paling banyak marah itu adalah orang-orang agamawan, klerik ya, pendeta. Wah, apa itu Darwin itu nggak ada itu. Kalau yang di Islam ustadz, kiai, apa mana ada monyet itu kafir itu. Kalau di Yahudi itu raba ya kan. Ini mereka ini adalah orang-orang langit ya, yang bisa mentafsirkan tadi kayak Pak Nur Wahyudi masalah surga itu kan. Surga itu yang apa tadi kasyafa atau apa riwayah tadi itu kan bahasa-bahasa langit gitu. Bagi orang yang Eropa yang rasional itu yang harus terlihat. Bahkan bagi Maxwell Kalmak ya, Kalmak itu surga itu bagi dia borjuis proletar tuh. Nah, tadi menurut Yudi bilangnya yang enak itu yang surga, pinjaman online itu yang neraka. Itu memang ya produknya Kalmak gitu, borjuis proletar. Bahkan bagi Kalmak itu ya surga itu hanya bisa disuntikan saja bagi orang-orang yang susah, orang-orang judol. Wah, orang-orang judol, ngapain kalian bunuh diri? Nanti ada. Jadi harapan saja itu orang merengek-rengek itu ya itu memang terjadi keras protar sama berjuis pada saat itu sehingga Kalmak membuat bukunya tadi kan The Opium itu agama itu adalah candu. Memang kalau kita pikir-pikir ya candu. Jadi kalau orang susah ini ya udah diiming-imingkan aja surga itu udah senang sekali mereka itu. Jadi surga mereka itu bukan surga yang ada di bumi kata Kalmak itu kan. Surga yang ada di bumi itu orang-orang yang punya duit banyak, kemudian kekuasaan, itulah surga itu. Itu yang kayak dibilang Nur Wahyudi tadi itu. Jadi bagi mereka itu standar standar kebenaran itu yang terlihat. Itu kalau orang barat ya. Beda kita yang ada ketimuran ini. Jadi Adam tadi itu setelah dicek seperti ini, oh ternyata ayat Al-Baqarah 30, 31, 32 itu mengindikasikan Homo sapien, Homo erectus, kemudian Australopithecus tadi itu. Ada, jadi semakin bisa menguatkan juga nih penelitian ini. Nah, itu satu poinnya ya. Jadi kita bicara sejarah itu hanya bukan hafalan, tapi harus ada ide di situ ya. Ide peneliti-peneliti. Kemudian kebebasan di situ. Di makalah tadi ada masalah kebebasan nggak? Saya belum baca total ya, 16 banyak sekali ya kebebasan.
konsepnya ada originalitas dan banality ya, banalitas original. Original. Jadi original itu kok dalam bahasa Arabnya itu fitrah. Bahasa Inggrisnya original. Bahasa Indonesia berarti apa tuh? Asli ya. Ya Asli. asli kan? Bahasa Indonesia asli itu. Asli. Manusia itu aslinya, fitrahnya itu ketika dia sudah diberikan ilmu, ya, itu kadang bumerang juga sama Tuhan gitu. Ya, bumerang sama Tuhan ya. Bumerang sama Tuhan karena dia itu pasti inovatif, kreatif dia, kritis ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya curiosity, penasarannya tinggi itu. Jauh orang-orang Erectus tadi, kemudian apa lagi? Erectus sama Australopithecus ya. Makanya ketika Adam ciptakan, diberilah aturan-aturan. Aturan itu kan norma. Norma itu produk. Jadi agama ini sebenarnya produk ya. Produk ya. Agama itu kan bahasa Sanskerta. Tidak. Agama itu artinya apa tuh? Kacau. Yang awalnya memang hobi yupsit wa yuspikut dima itu kan memang suka buat kekacauan tuh. Dikasih aturan, kasih agama supaya tidak kacau. Salah satunya Adam tadi tuh kan. Nah, kemudian kebebasan. Aslinya dia kebebasan. Beda dengan banalitas. Banalitas itu monoton ya. Ya ini representasi dari malaikat lah ya. Malaikat itu kan monoton ya. Disuruh tiup trompet sangkakala, ya dari penciptaannya sampai kapanpun ya dia tiup trompet sangkakala. Terus kerjaan dia nggak apa Pak? Ya nggak tahu juga kita ya. Apakah dia ngelap-ngelap trompet, nunggu 3 menit juga kan? Pokoknya dia itu banalitas lah. Ya monoton, ikut aturan. Kalau manusia tidak. Gara-gara Tuhan ini ngasih ilmu gitu loh. Ngasih ilmu tadi dia kreatif ya. Kemudian dia inovasi. Sampai-sampai tadi disebutkan siapa tadi yang dari Mesir tadi? Azhar. Ya, Azhar tadi kan mengatakan, jangan dekati ini pohon. Ya. Kalau dekat dari pohon apa kata si Azhar tadi itu? Apa? Fatakuna minaz zalimin. Kau jadi orang yang zalim. Tapi karena curiosity dia pinter. Ya, kenapa Tuhan larang-larang aku? Itu dia. Original manusia itu kreatifnya. Udah pinter nih. Ini bumerang juga sama Tuhan nih. Jadi pinter dia. Kenapa pula Tuhan larang-larang aku dekat itu? Meskipun ditambah embel-embel di situ ada wanita, istrinya tadi Hawa tadi kan disebut menggoda dia. Tapi intinya dia sudah pintar. Udah sapiens dia. Sehingga dia penasaran. Kenapa Tuhan melarang aku? Akhirnya dia mendekati pohon itu. Ya, dan Tuhan marah dengan itu dan turun di bumi kan. Dan ini berdampak kepada keturunannya. Salah satu keturunannya yang paling digambarkan dalam Al-Quran itu tokoh juga. Dan tokoh ini melahirkan generasi-generasi agama semua tuh. Apa namanya? Agama-agama Samawi itu. Siapa? Ibrahim. Ibrahim itu yang langsung eksplisit Al-Quran. Kalau Nuh tidak kita dapatkan ya. Dalam teks Al-Quran ini secara eksplisit Al-Quran langsung menyebutkan. Nuh itu ngeyel. Dia apanya sama kayak Adam gitu. Ngeyel sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan itu. Itu ayat berapa itu? 165. Coba, benar nggak? Al-Baqarah 165. Pokoknya dia nantang Tuhan lah. Aku nggak percaya lah lo kok Tuhan itu. Lo nggak percaya Tuhan coba yang sampai gedek itu. Nih, kok nggak percaya sama aku? Iya nggak percaya aku. Eh, Oke, kenapa nggak percaya sama aku? Coba Al-Baqarah berapa itu? 165 ya? Bukan, Pak. Oh, Betul bukan. nggak? Ya? Nuh nggak ada di Al-Baqarah, nggak ada surat tentang Nuh, Pak. Nuh mah adanya Al-Baqarah di 165. Oke, apa yang buat kau percaya sama aku? Bisa nggak kau hidupkan matikan? Oh bisa. Ibrahim itu, Pak. Eh, Itu hah? Ibrahim, Pak. Ibrahim itu. Ibrahim Yang Iya, Ibrahim. Ibrahim. Ya, saya kan bilang Ibrahim kan. Ibrahim kan nanti melahirkan generasi-generasi tokoh-tokoh agama kan, agama-agama Samawi. Ya kan? Iya. Itu Al-Baqarah berapa tuh yang Ibrahim menantang Tuhan itu? Kau nggak percaya 260, sama Pak. aku? Hah? 26, 263-an, 26. 260. 165 apa 265? Dilihatlah pokoknya. 200, Kira-kira bunyinya 260, Pak. begini. Wa isqala Ibrahimu li Ab- apa? Robbi Wa iz itu qala Hah? Ibrahim. Arini kaifa tuhyil mauta. Iya, hari ini kaifatuhil mauta tuh kan. Kau nggak percaya sama aku? Nggak percaya aku gimana? Bisa nggak hidupkan matikan? Jadi berapologet ya lah. Biasalah kita manusia berapologet ya. Kalau kita sudah apa namanya takut dengan orang yang berkuasa, berapologet lah, cari cari pembenaran. Bukan gitu Tuhan, aku bukan nggak percaya sama Tuhan. Ya paling tidak kasihlah Tuhan sedikit apa lu tunjukkan dulu kehebatanmu itu bisa nggak hidupkan matikan itu. Tuhan ngeyel juga nih ini apa banget nih orangnya kan. Coba kau ambil tuh burung itu 4 ekor. Oh cincang-cincang tuh kayak cincang yang kemarin di kasus apa mutilasi itu mutilasi di mana tuh kemarin tuh di Pacat mana yang Jawa, utara mana di mana di Jawa Timur. di Jawa Timur tuh Surabaya tuh. cincang-cincang ha
Ya, pokoknya begitulah. Kira-kira Ibrahim tuh suruh cincang-cincang 500 bagian tuh dimutilasi. Ya kan? Fasurhuna itu kan mutilasi. Fasurhuna, mutilasi kan kata Tuhan. Mutilasi itu burung empat ekor burung itu. Dimutilasi sampai 500 bagian, bukan berapa bagian lah sama Ibrahim. Kira-kira gitulah gambarannya kan. Dicincang-cincang mutilasi, ya pisah-pisahkan semua apa-apanya. Nanti kau tengok kehebatan gimana. Nah, habis itu dipanggil kan, nyatu lagi tuh burung-burung hasil mutilasi itu nyatu lagi. Jadi artinya apa? Kebebasan orisinal manusia itu memang dari dulunya begitu. Itulah orisinal manusia, fitrahnya. Dia speak up itu tidak bisa dimatikan gitu. Nah, ini kalau bicara speak up nih, tidak bos dalam hal politik nih kan. Nah, speak up itu makanya muncul nanti demokrasi itu kan memang speak up itu nggak bisa dibatasi. Ideologi manusia tidak bisa dibatasi, bebas dia. Bahkan kalau dalam tradisi Yunani, tadi terbahas Yunani juga Socrates, Prometheus, pernah tahu Prometheus itu? Dia memang menentang langit itu. Jadi manusia ini memang menentang Tuhan. Dia tidak bisa apa ya, tidak bisa dikekal, tidak bisa di apa ya, dimatikan kreativitas ini apa itu tidak bisa dimatikan, tapi dia terus menentang, terus berpikir. Jadi ini konsep kebebasan akhirnya nanti melahirkan konsep humanity itu, humanity yang ada di Eropa abad ke-8, ingat sih itu abad 13, 14, 15 itu Eropa itu habis itu kalah dengan titah langit itu. Titah langit pada saat itu memang agama itu kan waktu kuliah umum kan dijelaskan itu. Abad ke-8 Eropa itu mereka bobokkan dengan yang namanya agama. Cuma agama dalam konteks ini bukan Islam ya. Konteksnya di sini adalah kekristenan. Ya, kekristenan. Apalagi dikeluarkan konsep apa itu? Ekstra apa? Nulla salus. Ya kan benar? Ekstra nulla salus ya. Coba di googling aja. Ekstra nulla salus ya. Tidak ada keselamatan. Ya coba ekstra nulla salus ya. Ekstra nulla salus sampai mana? Pokoknya kira-kira ada ekstra nulla salus lah bahasa Latinnya. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi puncak kebahagiaan manusia di abad ke-8 itu dipegang oleh utusan Tuhan yaitu Paus pada saat itu kan. Jadi betul-betul mati. Yang namanya pemikiran manusia mati. Pemikiran Adam yang diajarkan Tuhan tuh mati masa abad ke-8. Beda dengan wilayah Afrika, khususnya dikuasai Umayyah, Abbasiyah itu memang akal di situ hidup. Akal itu di situ. Jadi sebenarnya ini mengajarkan akal sebenarnya. Bahwasanya manusia itu memang akalnya itu harus terus berpikir. Kalau nggak terus berpikir sama dengan dia kayak binatang. Itu kira-kira begitu, Pak. Ini ideologinya gitu. Jadi terus berpikir, berpikir, berpikir dia nggak bisa mati. Speak up, inovatif, kreatif itu memang manusia sebagaimana Adam diajarkan. Ya udah 20-30 udah hal saya rasa banyak lagi yang mau dibahas ya silakanlah itu yang bisa saya simpulkan ya. Ah, baik secara sainsnya secara agamanya tapi intinya antara agama dan ilmu pengetahuan memang ada satu sisi yang tidak bisa dibenturkan, ada satu sisi yang bisa dibenturkan ya. Kalau agama itu lebih kepada mitos ya, Tuhan surga neraka. Kalau ilmu itu logos, hasil dengan fakta data. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan ya. Silakan di closing statement. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Jakaria Husin Lubis. Saya beserta Muhammad Juhri Munir mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Insya Allah nanti itu makalah yang tadi disampaikan sebenarnya ada 3 Pak. Itu yang mungkin sampai ke Pak Dokter versi yang awalnya mungkin belum direvisi itu. Iya. Saya sudah kirim yang barunya ke Pak Dokter ya. Oke, Lalu terima kasih kalau begitu. terima kasih penjelasannya ya tadilah betul bahwa agama dengan ilmu pengetahuan ada yang bisa dibenturkan, ada yang tidak bisa dibenturkan. Jadi ya kalau kita baca teks lama-lama akan ketemulah bagaimana Plato tentang idenya tentang ada Atlantis. Saya sampai sekarang bingung orang mencari di mana Atlantis itu kan. Itu kan logikanya ide aja Plato ada sebuah kampung namanya Atlantis. Tapi sampai sekarang gak ketemu itu Atlantis. Itulah benturan antara agama dengan logos ilmu pengetahuan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah revisinya sangat berharga Pak Dr. Ustadz. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kawan-kawan semua. Kebenaran hanya dari Allah. Ma'asoba min hasanatin famin Allah. Wa ma'asoba min sayyatin famin nafsik. Kebenaran hanya
kebaikan dari Allah dan keburukan dari kita semua selaku makhluk yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Sekali lagi terima kasih kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong dipotong, Pak. Udah siap-siap kita, Pak. Dihitung, Pak ya. Siapa? Dihitung, Pak ya. Ada satu yang izin, Ustadz. Lagi Oke, umroh. siap. Ada Ibu Ratna Sari, beliau umroh. Jadi Ya, izin nanti kelihatan di rekaman, Pak. Tinggal Baik. diputus saja nanti. Baik. Sudah. Oke, sudah, Pak ya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu depan dengan judul setelah Adam. Judulnya apa? Nuh ya. Nuh alaihissalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.